Gelapnya tuh karena kabut gitu, karena kabut gelapnya. Nggak lama gue naik dari itu, pokoknya pas setelah dia jatuh tuh temen gue yang bawa 3 cewek ini peserta, dan itu dari peserta dia tuh temen-temennya juga lah, udah ngenalin lah gitu. Teriak bang, itu nggak ada palanya maksud gue, saut-sautan doang nih. Mat, tolong Mat, tolong. Nah ternyata si Yani ini nih yang gue bilang selalu ngejatuhin dirinya setiap istirahat, pingsan bang. Di situ pingsan si Yani ini, akhirnya diselonjorin, diganjel kepalanya. Gue bilang, aduh pingsan, emang dari tadi deh udah capek, gue bilang kayak gitu. Samping sini ada adik gue kan, kata gue, aduh udah kelayangan parah kan. Terus gue bilang, ini juga apa sih, ini bayangan ngikutin gue mulu tuh dari mana gitu kan, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini sob, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Gede. 3 hari 2 malam di Gunung Gede. Dan gue penasaran apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Mamat Sabeni. Selamat malam Bang Mange, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat juga Bang ya? Sehat, kita gancang banget ini. Wah, gokil. Terima kasih nih Bang Mamat sudah mau datang kemari dan sama-sama berbagi kisah pengalaman pendakiannya lagi ya. Siap Bang. Nah kemarin itu kan sempet denger pocong hipo ya. Pocong hipo, pocong kesandung. Pocong kesandung ya. Tapi ini pocong apa nih kira-kira nih yang bakal sekarang dirain? pocong yang kita bungkus. Oke Bang, kesibukannya selain ngonten sekarang apa nih Bang? Alhamdulillah untuk kesibukan sekarang gue lagi ngejalanin open trip Bang. Open trip. Ya, untuk menjelajahi dunia dan seisinya. Asik. Apa namanya Bang? Namanya Mad Trip Indonesia. Mas Trip Indonesia. Iya, Next betul. mau kemana nih? Next nanti kita ada jadwal di bulan Juni, awal banget di 567 itu kita insya Allah untuk ke Prau. Wah, nah tungguin aja playernya ya. Betul. Kalau pengen naik gunung sama Bang Mamat Sabeni bisa langsung aja. Langsung aja bergabung Oke, guys. di Instagramnya sama di tripnya juga Bang. Di tripnya juga ada, kita share udah. Oke, Bang. Pendakian Gunung Gede berarti baru banget ini nih. Baru banget Bang, baru Masih banget anget. kemarin. Ini tanah masih pada nempel. Berarti baru pulang ini. Baru pulang banget Bang. Sebenarnya pengen mandi nih kita. Ya, baru banget berarti. Baru banget Dan Bang. ini full dokumentasi. Full dokumentasi. Kita juga ada dokumentasi bersama yang kita pakai kameramen. 3 hari 2 malam Bang di Betul. Gunung Gede. Kok selama itu Bang? Nanti bakal gue ceritain dah. Wah, jadi saya penasaran nih apa yang bakal Bang Mamat ceritain nanti ya. Betul. Karena di cerita di malam kali ini banyak banget pelajaran dan poin-poin yang bisa kita ambil. Benar Bang. Bang. Dan dijadikan sebuah pelajaran ke depannya supaya nggak terjadi lagi hal-hal Betul. seperti ini Bang ya. Betul. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Dan jangan lupa juga nih dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Oke, Bang Mamat, seperti apa tuh Bang awal mau ceritanya? Jadi cerita yang kemarin gue lagi bete banget Bang di kamarnya. Oke. Lagi bete banget, cuma ada salah satu teman gue yang gue kabarin itu ada si Iban. Ban, lu kalau nonton nih gue ceritain. Udah ketawa, wah itu Bang. Gue ngechat dia nih Bang. Ya. Emang sebelumnya sih gue untuk mendaki gunung itu pernah, cuma untuk kayak 3 orang, 4 orang, cuma orang-orang rumahan aja lah. Gue ngechat dia nih, posisinya itu bulan puasa.
baru bulan puasa gue chat, lu siap nggak nampung banyak orang habis lebaran? Gue kata begitu nih. Dia kaget, maksudnya kagetnya, lu mau ngapain? Lu mau tawuran? Gitu dia begitu nih. Bukan tawuran, bego. Kagak tawuran, gue mau jalan-jalan. Tapi sama semua orang. Oke. Gue gituin bang. Taruh dah, gue ke rumah dah. Dia ke rumah, dia ke kamar tuh, saya ngobrol. Maksudnya apaan sih Mot? Siap nampung banyak orang. Jadi begini, gue ceritain lah tuh di situ. Gue pengen naik gunung bang, cuman nggak mau kita aja. Makanya gue bilang sama lo, siap nggak buat nampung banyak orang? Gue gituin bang. Dia bilang, ya gue mah siap-siap baik, kata dia begitu. Cuman kalau di iklan mah gue jiper juga, kata dia begitu. Soalnya pertama kali juga nih bang dia naik gunung. Si Iban ini. Sebelumnya sih kayak nemenin gue visit, endorse gitu-gitu doang sih. Kalau buat mendaki mah belum pernah sih dia. Iya juga nih kata gue nih, kalau sendiri mah dia kagak pede juga. Akhirnya gue serahin dah nih semuanya. Pokoknya cari bocah yang udah berpengalaman ke gunung. Gue kagak mau ngurusin itu. Lu cari dah tuh siapa bocahnya, bapaknya bocah mana, lu cari dah tuh. Gue kata begitu bang. Dicari dah nih sama dia. Alhamdulillah malam itu gue belum ada yang namanya logo buat apa open tripnya. Namanya belum ada, Instagram belum ada. Pada malam itu juga dia pas setelah ke kamar gue, ketemu sama orang-orang yang gue kenal juga di daerah gue sendiri dan udah pernah mendaki juga, langsung di 7 orang bang. 7 orang yang tadinya gue sama dia nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa, nggak pernah ngobrol. Akhirnya pada saat itu ya ketemu deh tuh bareng-bareng. Tapi sebelumnya kenal sama dia? Kenal sebelumnya, sampai emak bapaknya kok kita tegur-teguran bae masih. Emak bapak dia kenal semua bang, membaca situ semua. Akhirnya ya kita tanya deh satu-satu. Jadi gue mau naik gunung, gue mau bawa orang banyak gitu. Gue juga minta tolong di sini buat dampingan kalian semua gitu-gitulah. Oke lah tuh dari situ kita nentuin waktu, nentuin jadwal, maunya kapan, naiknya kapan. Untuk semuanya tuh diurusin sama tim semua. Ya tugas kita mencet-mencet HP doang. Kontrol ya. Sambil nyari-nyari peserta. Iya dari story-story, dari postingan kita mencet-mencetin doang be dari situ. Nah alhamdulillahnya bang, bukannya open ya itu pamfletnya cuma kayak gue mau ke Gunung Gede nih gitu doang. Itu dari replyan orang-orang dari story itu banyak banget emang demon, sampai ketumpuk-tumpuk. Gue juga sampai kayak ketiban demon, saking banyak kata gue buset deh. Tar dulu maksudnya nih belum ada jadwalnya gitu. Kayaknya rame nih, kayaknya seru nih. Wah makin begebu-gebu deh nih semangat nih. Gue kasih tahu sama tim, rame nih yang ikut, ayolah. Taruh jadwal, taruh harga segala macem. Masuk dah tuh bang semuanya, ngampar. Pokoknya dalam waktu sehari itu, gue nge-share pamflet itu, dalam sehari udah ada 10 orang bang. Alhamdulillah gitu ya, yang masuk, yang DP lah, yang bayar lah. Langsung DP, yang ngelis lah. Sampai ada juga mungkin yang nonton ada orang Subang, ada orang Bandung, ada orang Banten, bisa pada datang bang gitu, pada ikut. Dan dari situ gue bilang ke anak-anak juga, siap kan bawa banyak orang, gue gituin bang. Maksudnya di sini ya bawa nama gue juga, pendakiannya karena gue juga gitu. Tolong jaga nama baik gue juga nih kayak gitu bang. Lanjut di pendakian itu, kita di hari pendakian itu di 4-5 April kemarin ke Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah bang, dari tim, dari peserta ada semua. Udah gitu dari sekian banyaknya peserta, mukanya kagak ada yang sama. Beda semua. Itu kata gue, set beda semua nih orang, kata gue di base camp. Kagak sama gitu. Berapa orang terkumpul akhirnya bang? Dari peserta itu di 30 orang. Dari pesertanya aja, dari kita tim ada hampir 10 orangan dah. Jadi mau 40-40-an lebih lah gitu untuk total keseluruhannya. Alhamdulillah bang, dari base camp kita istirahat lah seperti biasa untuk buat nanti lanjut trek di subuh. Gue emang kayak bocah kedungsakan be bang, jujur. Bocah kayak apa ya, jeragat-jeraget be nih. Dalam base camp, terkeluar lagi. Kata gue, kayak nyari jarum ini gue. Kagak ketemu-temu gitu, ngapain nih gue begitu be bang. Nah ada satu momen pokoknya, kita kan pakai HT itu ya bang. Dan HT itu ada di 4 channel. Itu gue yang pegang semua nih, pertama 4-4-nya. Emang ada salah satu dari tim tuh yang harus gue tunjuk banget nih orangnya, lu kayaknya harus pegang deh gitu. Termasuk porter lokal juga kita pakai pada saat itu.
dari nenteng-nenteng HT gue, kata gue mau ngapain ya, gue mau ngapain, udah kagak ada apa-apa mat, gue mikirnya udah positif aja gitu bang. Pas habis briefing gue kasih HT, porter gue kasih, tim gue kasih, termasuk gue juga, kita bagi tuh berempat. Alhamdulillah lancar bang, dari base camp ke pos ojek ya, kalau di Gunung Gede di Via Putri. Alhamdulillah lancar dan semua peserta ada, tim pun ada semua. Ada salah satu peserta dari Bandung bang. Oke. 2 orang. Oh 2 orang. 2 orang nih dari Bandung, Mepo BC juga. Dan ada mukanya gitu, ada orangnya ini mah. Bener-bener Nyata ya? Nyata. Oke. Bebentuk orang gitu, bukan teko. Dari situ maksud gue, malam lu udah datang nih ke base camp. Lu udah nginep di base camp, lu udah prepare alat pribadi juga, sampai ikut trek ke pos ojek. Udah sampai pos ojek nih bang, ada yang lagi jajan, ada yang lagi sebat. Nyantai lah kita nih pada saat itu. Ada salah satu tim gue yang bilang, Mat, ada yang mau cabut peserta. Kata tim gue gini nih, ya cabut kenapa emang? Gue ngiranya kayak, treble atau udah ada sesek kakinya apa segala macem. Coba yang mana orangnya? Dipanggilin tuh 2 orang. Ini dari mana? Namanya gue tanya. Oh ini yang dari Bandung ya segala macem. Iya bang, Mamat saya dari Bandung. Oh makasih nih udah datang. Kenapa emang mau pulang? Gue bilang kayak gitu kan. Dia nggak ngeluhin rasa sakit, dia nggak ngeluhin capek, dia udah pernah mendaki juga sebelumnya. Memang malah nggak ada keluhan itu semua. Yang dia keluhin cuma pikiran gue lagi kacau bang, hati gue gelisah banget. Dari situ pemikiran gue balik lagi ke yang di base camp gue kedungsakan mulu nih bang. Yang malam itu? Ya kok sama kata gue nih ya. Cuman nggak lagi ngomong ke banyak orang atau teman terdekat tuh gue nggak, cukup gue aja gitu ngerasain. Kok sama, dalam hati gue ngerutu gitu mulu bang. Kenapa nih ya? Pikiran bocahnya kecil bang, kayak semut gatel, kecil banget. Beneran, bocah kecil banget bang, kecil banget kata gue nih bocah. Tapi omongannya tuh tua banget emang bang. Saking dia yakinnya kali ya, emang karena pikirannya kacau, hatinya tuh gelisah. Pokoknya ngomong nih sambil motek-motek daun gitu. Pikiran gue udah kacau banget nih bang Mamat. Hati juga udah gelisah bang. Gue kayaknya nggak bisa bang buat naik. Gue mohon maaf banget bang. Terus uangnya gimana? Kan udah naik maksudnya bang, udah di jalur nih. Ini kita nggak bisa repan, maksudnya makan juga kita udah siapin, fasilitas segala macem kita udah siapin. Bang, gue nggak pentingin itu. Yang penting gue turun selamat sampai rumah. Kata dia kayak gitu nih bang. Oke, akhirnya di situ gue nggak ada paksaan buat kayak udah sih naik aja bareng-bareng, enggak kayak gitu juga. Akhirnya gue tanyain balik ke dirinya masing-masing tuh dari 2 peserta ini, dan sepakat dia mutusin buat turun lagi nih ke base camp. Itu perempuan dua-duanya? Cowok. Oh cowok dua-duanya. Katanya sih yang satu kelaminnya kadang-kadang. Kata temennya nih. Cuman gue kagak tahu kan, gue kagak pencet-pencet. Ada 2 apa kagak itu? Iya makanya. Katanya masih kadang-kadang. Akhirnya yang 2 turun. Oke deh nih bang, nggak lama dari itu, karena dari destinasi perjalanan ada porter, ada, kalau gue di situ nyebutnya porter, terus tengah followers, tunggir di sini nih. Oke, bukan sweeper ya? Bukan, kalau kita nyebutnya tunggir bang. Oke. Nah dari si tunggir ini nih, dari base camp ke pos ojek ini, emang kagak kelihatan nih bang. Ketemunya gue tuh di tempat sampah tuh, terakhir gue tuh masih di bawah tuh. Kata gue si tunggir kemana ini ya? Dia nggak megang hati juga sih emang. Kata gue si tunggir kemana ini, bocah udah pada di sini semua. Maksud gue, ya walaupun lu belakangan, ada lah ngumpul lah gitulah. Oke, di situ gue kayak buat ke porter, bang kayaknya jalan aja deh peserta gitu. Nggak apa-apa, saya yang belakang dah. Sekarang harusnya gue yang paling depan gitu bang dari perjalanan. Nggak apa-apa, saya yang belakang dah. Oke siap bang Mat. Jalan tuh bang peserta semuanya. Semua itu benar semua. Oke. Di belakang kemarin ada gue star kita juga, ada Nabila Nur. Gue star. Nyanyi nggak bang di atas? Kayaknya dia balet doang bang. Begitu itu. Sayang banget ya. Kan gue star kan harus nyanyi bang. Iya harusnya itu ya. Iya ada bintang tamu kita juga lah. Gue sama Nabila Nur, sama adiknya tuh cewek, sama temennya cowok. Jadi berempat nih. Di bawah peserta nih. Nah di belakang gue ada tunggir. Dan tim lain ada 2 orang atau 3 orang gitu tim. Pokoknya peserta udah naik semua lah. Peserta naik, gue pun gak lama tuh ikut naik juga. Pada saat itu
Alhamdulillah bang, maksudnya buat kendala, buat travel nggak ada sama sekali dari pos ojek menuju pos 1 ke pos 2. Nah, di pos 2 ini nih bang, di pos 2 ini posisinya badai. Hujan dah tuh, hujan, kabut, udah dingin banget. Sampai, ya gue juga kan ada perempuan ya, bawa perempuan juga kata gue. Yang pertama kali naik gunung juga. Gimana caranya kita harus lindungin banget, perhatiin banget gitulah. Mungkin kalau buat diri sendiri mah gue ntar dulu dah gitu, walaupun lapar kita ganjel-ganjel daun gue kenyang kita mah maksudnya. Ntar dulu dah, soalnya ada bocah wadon ini nih, iya soalnya ada bocah wadon nih. Di pos 2 itu badai, kita kedungsakan badai tuh di warung. Kan 4 channel bang, HT gue nih ya. Itu masuknya dari mana-mana nih bang. Oh, ngebles ya. Iya, masuknya dari mana-mana. Ada yang lagi kata kredongin gua apa? Ada yang minta. Kata gua udah nyampe bae nih. Siapa yang minta kredongin kata gua. Ada yang udah nyampe bae. Buset nih siapa tahu nih. Makanan udah jadi. Ayo makan gitu-gitulah. Buset deh orang-orang lain nih. Iya. Gua kagak kenal bacotnya tuh. Di pos 2 itu posisinya rame bang. Kita kayak ada yang diri samping-sampingan, ada yang duduk di bawah. Posisinya rame. Cuman nggak tahu kenapa. Gua nanya temen gua yang samping, yang dari Nabila Nur ini. Gue tanya tuh. Dia nggak dengar. Dari samping juga gue mau tanya nggak dengar. Dari HT gue ada suara, cuman bukan yang lagi monitor cek bukan kayak gitu bang. Suaranya itu jangan dilanjut. Kayak apa ya, ngebas enggak, orang bukan. Jadi gue pakai carrier, di carrier gue ada sangketan gitu, gue taruh sini nih HT. Ya iyalah, jarak kuping sama sini kan Dengar jelas itu. jelas banget itu bang. Gue langsung kayak, udah nggak ada lagi suaranya maksudnya. Gue mau ulang, bukan video maksudnya. Gue sampai kayak gitu doang bang. Karena jarak pada saat gue di pos 2 itu, apa ya, kalau halo-halo ke tim lah, yang lain udah nggak nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua tuh masuknya emang ke channel orang semua nih bang. Gue nggak tahu siapa dan di mana dah, gue nggak tahu dah itu. Gue mikirnya cuma kayak, orang lain. Udah, orang lain. Ya supaya semangat juga, gue juga sendiri nggak jiper gitu bang. Oke lah, nggak lama dari badai hujan itu berhenti. Kita lanjut ke pos 3. Nah, baru mau nyampe pos 3 ini, udah dikit lagi lah itu mah. Baru dah nih, saling kontek-kontekan nih pakai HT, udah nyampe lah nih. Alhamdulillah peserta ada semua, tim juga yang naik, porter ada semua di pos 3 itu. Alhamdulillah tuh gue sampai sama rombongan yang berempat ini. Kita kayak ngeteh dulu, ngopi dulu. Nah pada saat itu gue duduknya begini bang, berjejer. Iya. Berjejer pada saat itu. Berjejernya gue itu, kalau ada yang tahu di pos 3 itu ada pohon rubuh yang gede depan warung. Nah gue duduk di situ. Gue duduk di situ. Itu plesit rapet banget bang. Buset deh kata gue, sampai ada yang ditibanin di mukanya kata gue, saking rapetnya gitu. Parah banget kan bang ya, sampai ketempelan temennya gitu, buset, padahal temennya kan bukan pohon. Parah banget itu plesit, rapet banget. Gue nggak kebagian plesit karena gue juga bawa porter lokal. Bang Randy, terima kasih juga udah menemani saya dan kawan-kawan. Akhirnya di warung sama yang di pos payung-payung itu, kayak pada ngaupnya. Di situ posisi gue yang duduk sama rombongan berempat ini nih, di pohon yang rubuh itu, pandangan gue kesana nih bang, ke payung-payung itu. Dan termasuk playset yang udah dibuka, pendaki-pendaki lain lah. Gue ngelihat ada satu playset dan rombongan itu nggak banyak bang, 5 orang sampai 7 orang lah, pokoknya nggak banyak, nggak terlalu banyak. Ada cowoknya, ada ceweknya. Karena selama pendakian, ya emang biasa juga sih menurut gua, orang yang manggilin Bang Mamat gitu segala macam itu udah biasa, kenalin ya, ngeroin gitu segala macam udah biasa lah. Tapi kok ini kata gua kayaknya bukan ngenalin nih orang. Semua serentak gitu. Ini kayaknya kata gua bukan ngenalin nih orang. Enggak ngenalin gua, kayak enggak ngenalin Nabila Nur gitu. Bukan. Soalnya pandangannya bang, posisinya tuh enggak sama semua. Posisinya ada yang duduk, ada yang sila, ada yang sambil megang kaki, ada ceweknya juga, ada cowoknya juga. Pandangannya ke kita semua bang. Pandangannya ke kita semua. Sampai-sampai gue kayak, lu dikenalin banyak orang. Orang itu udah tahu maksudnya lu nih gitu. Walaupun ngeliatin juga dan itu bener lu. Dari sekian banyaknya itu orang masa bocah. Orang yang negor ya? Orang yang negor gitu.
Dan pandangannya kosong banget itu, bener-bener ngeliatin aja. Kata gue ini orang apa bukan, tapi rame di situ, pos 3 itu rame banget bang. Anjir ini orang, gue ngomong sama siapa ya? Gue takutnya ngomong sama sebelah, baru naik gunung, entah dia ngeliat atau enggak, jadi malah ketakutan apa gimana bang. Enggak lah, udahlah, enggak bukan apa-apa, itu pendaki, emang pendaki lain. Lanjut tuh di situ, cerita-cerita sama peserta, bercanda-bercanda, ngopi, ngeteh, sebat. Enggak lama dari itu, gue juga sih emang yang ngusulin buat peserta jalan duluan gitu. Peserta jalan aja duluan karena gue takutnya di situ. Kemarin kan bawa kameramen juga bang. Jadi kameramen gue ini tolol lah dia. Udah tahu kebasahan, kagak pakai jas hujan, bawa kamera, tidur ngerungkuk bae bang gini nih. Aduh. Tidur bang dirasain bae. Udah tahu emang dingin banget ya, dirasain bae. Sampai-sampai tuh sampingnya kameramen gue ada peserta yang badannya tuh nempel. Katanya drag bae. Bang Mamat, iya, gue diparahin nih. Bang Mamat, no si Anu drag bae awaknya gitu. Emang ngapa belum ada kali, nggak tahu. Pas gue samperin posisi begini bang, merem. Kencang bang. Ya ilah bucet tolol kata gue. Emang udah tahu dingin ya, maksudnya ngantuk ntar dulu. Gue ajak bang, seret tuh ke warung. Set, di warung pas banget lagi goreng-gorengnya tuh ada kompor anget. Gue taruh situ, gue bungkusin kayak kebab. Lu belum madang, gue gituin doang bang. Lu belum madang dulu. Gue kasih nasi, gue kasih teh. Cengar abis dari situ mah. Seger lagi, buset kata gue. Emang dak lo kayak itu juga berlaku buat semuanya bang. Untuk para pendaki juga. Perut lah emang benar. Apalagi di cuaca dingin ya kan. Perut, pikiran juga jangan kosong. Apalagi dompet, buset deh. Kan ngeri banget itu nyerempet ke situ ya. Yang lebih pusing gitu. Iya makanya nyerempet ke situ kan ngeri banget. Itu pusing banget, itu makin kosong banget kayaknya pikiran. Iya. Dari situ alhamdulillah tuh kameramen gue maksudnya mau fotoin kan bukan buat gue pribadi, ini buat semua gitu bang. Kalau dia maksudnya kata gue kagak naik, siapa yang mau moto ini kagak ada yang ngerti megang kamera. Kameramen lagi ditungguin sama tim, akhirnya gue sama rombongan yang berempat ini lanjut lah nyusul peserta buat naik. Jadi si kameramen itu di pos 3 masih ada tim bang buat naik lagi. Gue lanjut, jadi posisi itu gue peserta, gue dan tim lagi nih, jadi gue tengah-tengah daripada saat itu. Gue naik itu dari pos 3 menuju ke pos 4 kalau nggak salah namanya Simpang Maleber loh. Iya. Menuju pos 4 itu, oh iya gue sama porter dari pos 3 itu, gue satu sama porter lokal yang bawa gue nggak ke pos 4 ya bang. Jadi katanya itu jalur lama yang menuju langsung ke Surken kalau nggak salah. Dan gue nggak sampai Surken ya tapi nih. Akhirnya gue dibawa melintas nih. Yang harusnya kanan ya? Iya, yang harusnya ke kiri gitu, gue dibawa ke kanan nih. Dengan PD-nya gue, ya lu bocah sini, masa gue gak percaya begitu. Sudah udah bolak-balik turun dia makan. Percaya beda gue, ayo ikut dah gue. Bang Mamat, ini jalur lama katanya. Kita tembusannya nggak di alun-alun timur, Bu. Timur kalau nggak salah. Iya, kita tembusannya di barat gitu. Oh iya bang, lanjut ayo jalan. Jalan tuh bang, set. Lewat jalur kanan itu, set, jalan. Porter duluan, gue backup yang cewek-cewek buat naiknya. Sama satu ada cowoknya. Di tengah perjalanan itu bang, gue nggak ngeh. Ternyata ada tim gue yang bawa peserta juga nih. Pesertanya udah gitu cewek 3-3-nya juga nih. Ngikut gua di belakang, nggak lama dari itu pokoknya palanya nongol. Lo sini juga kata gua. Iya Mat, bareng lu dah. Soalnya kita tuh di belakang itu emang bener-bener nggak ketemu peserta lainnya bang. Udah jauh lah gitu. Mungkin dia juga ngeliatnya, si Mamat nah gua ikutin dah gitu kali. Dan dia juga tahu sih jalur itu tim gua. Ikut deh tuh, dan jaraknya juga nggak berdekatan bang. Gua sama tim gua ini nih yang bawa 3 cewek ini. Lumayan jauh lah gitu. Akhirnya gue jalan dan kabut mulai turun lagi di pos 4 bang. Dan itu waktu makin sore kayaknya, gue lama banget itu bang naik. Itu waktu udah sore juga. Dari awal gue lihat yang bawaan temen gue nih yang 3 cewek ini, dari satunya ini kita sebut namanya si Yani. Iya si Yani ini setiap istirahat tuh nggak pernah biasa aja gitu bang. Setiap istirahat nih kita naik. Gue ngeliatin mulu emang dari atas. Tiba-tiba jatuhin dirinya, dak.
Gitu, kayak nggak, lu biasa aja duduk tuh nggak gitu maksudnya. Iya. Kalau istirahat, prak. Maksudnya kan kita peduli bang ya, apa ada benda yang tajam, apa ntar nyelip, apa kemana begitu ya kan, ngeri. Udah kita bilang bang, jangan kayak gitu, duduknya biasa aja. Gue juga mikirnya, udah kecapean parah nih bocah. Karena mikirnya juga ada tim yang backup, ya udahlah, gue juga lanjut nih yang di atas. Gue lanjut yang di atas, HT mulai mati, gelapnya tuh karena kabut gitu, karena kabut gelapnya. Nggak lama gue naik dari itu, pokoknya pas setelah dia jatuh tuh, temen gue yang bawa 3 cewek ini peserta, dan itu dari peserta dia tuh, temen-temennya juga lah, udah ngenalin lah gitu. Teriak bang, itu nggak ada palanya maksud gue, saut-sautan doang nih. Mat, tolong Mat, tolong. Gue nggak lagi kayak, ngapa sih ini bocah? Dengan apa ya bang, kayak gue udah yakin, gue udah kayak benar-benar, ya udah ngerasain banget itu dari awal gue di base camp gitu maksudnya bang. Ya Allah, lari gue bang, gue sampai kepleset, gue lari, gue sambil bawa carry, kenapa deh? Nah ternyata si Yani ini nih yang gue bilang selalu ngejatuhin dirinya setiap istirahat, pingsan bang. Aduh. Di situ pingsan si Yani ini, akhirnya diselonjorin, diganjel palanya. Gue bilang, aduh pingsan, emang dari tadi deh udah capek, gue bilang kayak gitu. Yaudah nih, yang cewek ini naik aja dulu nih, gabungin nih sama yang di atas gitu. Yang di atas juga nunggu kok, nggak jalan mulu. Yaudah Mat, gua ke atas ya. Iya, dia ke atas, gue sendiri nih bang. Tapi nggak lama, porter gue nih yang paling depan turun juga sih. Oke, bantuin juga. Pas gue sendiri ini, gue keluarin P3K yang ada di carrier gue dah. Apa aja itu, minyak angin lah, apalah buat penghangat lah. Gue keluarin semuanya, gue bore-borehin di kakinya, gue pencet-pencet apa segala macem. Nggak ada respon sama sekali bang. Sampai situ, jadi posisi pala dia nih di depan gua nih bang. Di depan gua lagi, nih porter nih. Iya. Ya, jadi dia di tengah-tengah nih palanya posisinya ya. Dari situ gua udah ngomong nih sama porter gue ini, Mang ini gimana ya Mang? Maksudnya kan dia sebelumnya gua nggak tahu lah, bahkan nggak kehitung juga berapa kali naik gunung gede. Udah sering lah ya. Iya udah sering, apalagi porterin orang-orang, nge-backup gimana. Sedangkan gue yang baru aja nih masih mencari tahu itu gitu. Untungnya sih gue mah porter lokal nih. Oh ini mah kecapean aja Bang Mamat, katanya kayak gitu. Oh siap Bang, kalau kecapean kita tunggu aja ya. Iya paling kita tunggu aja. Akhirnya nggak lama dari itu, karena tebelnya kabut, gue nggak ada headlamp Bang, HT mati, gue panik juga kan ya. Maksudnya perjalanan di tengah-tengah nih maksudnya. Gimana ini ya? Nggak lama dari situ gue kayak begini dong Bang. Bocah kata gue makai gala joprak lagi dah, nyusahin baik kata gue gitu. Yang harusnya gue udah nyampe deh, gue ngerutu doang tuh. Aduh, gue ngeliat begini Bang. Terus, apa ya? Ntar gue balik lagi begini. Enggak itu bocah mat. Tapi bocah kagak ada yang pakai baju hitam. Ada cewek, jas hujannya merah, jaketnya merah. Itu ada semua Bang videonya. Gue ada semua, cewek-ceweknya juga ada semua. Dan temen gue pun tim pakai flanel gitu. Oke. Bukan hitam. Porter sama gue. Siapa ya kata gue ya? Gue lihat lagi Bang. Masih ada. Sampai 3 kali Bang. Yang ketiga kalinya gue lihat, dari pertama kali gue lihat, lu mau tau Bang posisinya kayak gimana? Dari tebelnya kabut, dibilang makhluk, bener juga, dibilang orang, bukan. Makhluk lah, makhluk itu posisinya di atas. Pohon masih kelihatan Bang. Walaupun tebel kabut tuh pohon ya ke atas semua gitu, nggak ada yang lagi berbentuk rimbun, nggak ada. Posisinya kayak gini Bang. Posisinya kayak gini, gue nggak tahu mukanya yang mana. Itu kalau bisa gue bilang dari situ tuh gue sempet nangis juga Bang. Gue nggak tahu kenapa. Kok gede banget kata gue ya. Ini apa? Ini bukan pohon dan ini juga bukan orang. Mungkin kalau kita bisa bayangin segede rumah kali Bang. Gedenya? Gede banget Bang. Belum lagi tangannya yang kayak gini yang gue lihat. Terus nunduk ke bawah. Dia yang ketiga kalinya gue lihat Bang. Dan gak lama gue nengok ke Mang Randy. Mungkin dia ngeliat juga atau udah paham. Bang Mamat, yuk kita berdoa. Begitu Bang. Apapun yang gue bisa, bacaan apapun yang gue bisa, gue baca semua di situ. Dan gak lama Mang Randy baca doa. Gue pun baca ayat-ayat yang gue bisa lah. Jadi kita kayak soalnya ngeluarin mantra nih, ngeluarin rasa inggan. Kita ngeluarin rasa inggan nih berdua.
Bocah nangis nih bang, merem, matanya masih merem, si Ani ini. Iya. Nangis, lah kata gue ngerojok banget nih air matanya. Tapi ke matanya kagak melek. Iya. Mengapa nih bocah yang ngocor baik? Apa gue usapin sih bang? Kenapa? Capek? Nih minum dulu nih, ayo bangun yuk. Enggak melek, kagak mangap, kagak bangkis sama sekali. Diem baik kata gue. Enggak lama dari itu bang, si Sian ini kan palanya di tengah-tengah. Gue di berdua begini nih. Prak! Wah! Kenceng banget bang, sumpah. Kenceng banget. Teriak kagak udah bang. Kenceng banget. Posisi mata masih tertutup kayak gini. Posisi mata masih merem. Tiba-tiba teriak. Nyengir. Ketawa-ketawa sambil nunjuk-nunjuk. Dan yang pertama gue yang dipegang berdua nih bang. Sama porter gue. Prak. Wah. Langsung nunjuk-nunjuk aja. Aduh kata gue. Aduh gue langsung nengok ke situ lagi bang. Yang gede banget. Iya sosok itu. Yang gue lihat sampai ketiga kali aja masih ada. Itu nggak ada bang. Itu nggak ada sama sekali. Itu malah gue lihat ya pohon, nggak ada sama sekali itu. Mungkin gue mikirnya pada saat itu nggak tahu gue kecapean atau suges juga. Tapi yang awal gue lihat tuh ada emang bang di atas tuh gue ngeliat banget ada. Sampai 3 kali balik. Sampai 3 kali balik dan porter gue pun ngeliat juga, ngerasain juga gitu ada emang ada. Dan gue nggak ada kayak kabar sama rombongan gue nih yang di atas ini taunya gue lagi nge-back apa yang di bawah dan ternyata yang di atas juga denger teriak-teriak, ketawa-ketawa gitu yang di atas juga denger sampai gue mikirnya ya Allah ada yang pemula itu cewek denger kayak gini apa nggak jiper bang maksud gue lu udah mau sampai juga udah mau maghrib juga pada saat itu sore banget bang itu posisinya pas dia teriak-teriak kayak gitu yang ada di pikiran gue bang nggak tahu itu ya cuma mungkin kalau dukun-dukun pada nonton itu bener apa enggak. Gue mikirnya cuma ini bocah nih orang nih matanya merem bang. Tapi ketawa-ketawa. Kalau dia udah melek itu bisa aja gue balik turun ke base camp. Maksudnya kalau dia udah melek dia bisa ngomong. Mungkin dia bisa nentuin nanti lu di atas gimana, lu bakal kayak apa. Iya. Itu gue mikirnya ke situ bang. Kalau dia melek nih. Makanya pada saat itu gue bilang Bang Randy, Bang, ayo bang. Ya apa aja gue bacain tadi itu. Nggak lama dari itu, akhirnya nggak sampai melek juga. Udah deh nih, hilang. Hilang dari situ. Udah anteng tuh bocah? Anteng banget bang, anteng banget itu bocah. Udah mau minum juga, DP gue bawain, langsung nggak lama digendong nih bang. Digendong buat turun, jadi yang harusnya gue melintas ke kanan dan terus ke Surken, ini gue turun lagi ke Simpang Maleber nih bang. Ke warungnya, ke warungnya. Di warung itu, jadi sebelum ke warung itu Bang Randy yang gendong, yang gue yang bawain depeknya. Porter gue ini bilang Bang Mamat tungguin sini, anak-anak di atas, nanti nggak tahu. Pokoknya Bang Mamat turun ke kanan. Gue jiper nih gue bang, waduh, kata gue sendiri nih. Kalau gue dicomot tuh gimana nih? Kagak ada yang tahu nih kata gue nih. Gue kudu ngajak siapa nih? Ini dia udah duluan maksudnya nih, Bos Yani ini yang udah setengah sadar lah. Iya udah setengah sadar lah. Waduh, gue sendirian nih. Mau nggak mau, gue naik nih bang dikit. Tapi gue turun lagi. Gue turun lagi. Ntar gue telinguk, bocah gue udah nyampe belum ya? Akhirnya gue main teriak-teriakan bang. Woi, gue gitu-gitu. Nggak lama emang ada yang nyautin juga itu. Emang tim juga sih, rombongan gue lah yang tadi gitu nyautin. Akhirnya ketemu, nggak sampai berhadapan-hadapan. Yang gue lihat cuma pala-palanya doang pada nyala. Gue lari langsung. Saking paniknya juga gue iseng ya. Gue lari tuh langsung. Set, dia nyamperin si Ani itu ke pos 4. Pos 4 itu gue tanya-tanya. Apa yang dirasa? Gue gituin. Kalau capek yang ngomong. Kita nggak lagi maksa buat harus naik, harus jalan. Enggak, gue bilang kayak gitu kan. Di situ nggak sadar sama sekali bang dia. Yang dia rasain dia cuma tidur, bangun, ya udah gitu. Tiba-tiba udah digendong, tiba-tiba sampai warung. Malah sampai pada saat dia ketawa pun, gue sendiri gitu yang nekep mulutnya. Sumpah, gue tekep mulutnya bang, gue cengkok, diam lu. Diam lu. Kencang banget bang, sumpah dah. Kencang banget itu mah. Dia sampai warung, nggak lama nih yang rombongan gue nih yang dari atas ini nih, turun bang, nyamperin gue emang. Pas nyamperin, karena ada satu tim juga yang udah tau lah jalurnya buat ke pos 4 yang di warung itu lewat mana. Nyamperin, satu cewek, ada yang ampek bang.
Aduh. Ampek banget kata dadanya. Pas gue tanya, emang mengapa awal mulanya? Ternyata punya penyakit asma dia. Bengek, bangkis juga. Tuh. Bawa nggak obatnya? Kita kan dari awal aja buat include, exclude gitu nggak tersedia. Kalau obat apa pribadi ya? itu nggak tersedia bang. Bawa nggak obatnya? Nggak bawa bang Muat. Waduh, kata gua akalin pakai apa ini ya? Mana kagak ada daun saga di sono mah. Kata gua kalau buat nutur-nutur gitu bang, kagak ada daun saga pakai apa ini gua ya? Ya gua di situ juga merasa ada tanggung jawab ya bang. Gue naik, gue turun, setiap ada pendaki lewat, gue tanyain, ada cepet kagak? Maksud gue tanyain obat itu bang. Gue lupa nama obatnya, pokoknya ada obat yang ampek buat dada tuh. Apa yang semprot ini? Spray itu? Bukan, ada obat minum dia bang. Oh. Nah namanya disebut sama dia, gue lupa namanya tuh. Pokoknya disebut sama dia, gue tanya tuh satu-satu. Pas banget lempengan ada yang turun tuh, gue pantekin bang. Gue tanyain obat itu, dan ada, dan itu sisa satu-satunya bang. Oh. Kagak pakai basa-basi, langsung gue minta bang ya, aman bang, ya ambil aja bang. Langsung gue santronin tuh gue don. Nih, gue nemu obatnya, minum. Langsung ditenggak sama dia. Nah pada saat itu, gue mikirnya, gue sama tim yang bawah, nggak tahu nih tim yang bawah ini yang di pos 3 tadi, udah naik apa belum? Oke. Kan nggak ketemu nih bang, gue juga nggak stay di pos 4 dari tadi, stay di yang melintas itu. Iya, jalur beda itu ya. Iya beda. Udah naik apa belum ya? Kalau dia belum naik, ini udah maghrib. Peserta harus tidur, harus istirahat, butuh tenda, butuh makan gitu-gitu kan. Udah naik apa belum ya kata gue ya? Gue pusat kedungsakan bebang itu gue. Yang tadinya mau lapar, mau minum, mau apa. Gue begini, anjrit gimana ini ya? Gue harus apa ini ya? Ini bocah soalnya ada yang treble nih, cewek 2 biji kan. Apa bocah gue pulangin baik kali ini ya? Udah sampai itu lu pulangin? Iya. Aduh. Nggak, mau gimana pun caranya, tetap gue harus ada buat peserta. Dalam arti gue gitu bang, gak boleh gue tinggal. Tapi di situ gue mikirnya ada porter yang gue bawa, ada tim gue juga. Nah, gue ngusulin sama kedua ini bang, gue buat naik sendiri nih, gue sendiri. Bang, ada tuh temen gue namanya si Roni, Ron, gue naik kali ya, gitu. Pikiran gue ke atas mulu, ke peserta mulu. Gitu banyak banget bang yang pemulanya. Bener-bener bocah baru naik gunung gitu. Gimana ya kata gue ya. Melambat dah gue ini mah, gue harus naik dah kayaknya. Jangan Mat, kalau mau jangan sendiri. Kata porter nih bang. Ditemenin tuh sama Roni kalau mau. Boleh Ron kalau lu mau. Ayo Mat. Jadi yang DP carrier peserta pada saat itu yang cewek gue double semua bang. Sampai munjung banget. Boleh bawa tuh? Sampai kagak ada kelihatan guanya itu bang. Jadi kayak carrier doang jalan. Gue bawa tuh bang, maghrib buta itu mah gue inget pas bang. Sisa cewek-cewek sama peserta cowok sama porter. Pokoknya gue kayak nggak ninggalin peserta juga, enggak sih maksud gue. Karena ada porter di situ, peserta juga, ada temen deket gue juga gitu mikirnya. Enggak, itu gue nggak ninggalin. Dia dijaga juga sih di warung lagi gitu kan. Melang banget gue sama atas pokoknya. Gue nggak mikirin capek, gue nggak mikirin lapar. Buset bang, dari base camp gue dari kemarin juga sih belum kena nasi itu mah. Waduh, kan parah banget ya. Iya. Gue naik berdua-dua, sampai kagak bawa air. Buset deh, gue naik. Kan lumayan lah bang dari pos 4 ke Surken tuh lumayan banget. Apalagi jalurnya tahu sendiri kan, yang pohon udah pada jatuh, kita harus nunduk ya jalannya. Bawa beban berat banget. Nyampe lah nih Surken bang, udah gelap tuh gue posisinya. Nyampe Surken, gue ngeliat adik gue sendiri, itu adik kandung, lagi ngerapin carrier peserta bang. Lagi ngerapin carrier peserta, dia mau ke tendanya udah udah jadi gitu. Tapi dalam keadaan bang, mukanya putih, pucot banget sambil gitu bang. Pertama kali gue lihat nih bang, gue baru ketemu nih dari bawah, gue baru ketemu. Enggak banyak bahasa-bahasa, gue bentak langsung bang. Pais, masuk ke tenda, masuk warung, gue bilang kayak gitu bang. Udah ini biarin aja, nggak bakal hilang, nggak bakal ada yang bawa. Karena mungkin dia ngeliat jiwa-jiwa abangnya yang penuh tanggung jawab kali ya. Enggak bang, nggak bisa bang, ini bareng-bareng orang. Kalau nanti hilang gimana bang? Tapi keadaan dia nggak dipikirin maksud gue bang. Keadaan dia tuh bener-bener dia udah capek juga, udah dinginan juga. Enggak, pokoknya masuk. Akhirnya gue masukin ke warung. Nah, dari warung itu dia juga kayak nggak
banyak basa-basi, langsung tidur, langsung ambil SB-nya bang. Dari situ langsung gua berangkatin, emergensi segala macem, gue pesenin teh, gue pesenin makan. Emang satu doang, lapar, perut kosong, di situ doang bang emang. Alhamdulillah balik stamina-nya kayak biasa lagi, gue semangatin lagi. Di situ kalau dibilang sedih-sedih bang, maksud gue kayak pertama kali gue ngadain open trip, nggak lama adik gue masuk warung, gue lari nih bang ke depan surkennya. Gue lari, gue cuma begini doang. Sendiri bang, gue sendiri. Nah temen gue ini nih, yang si Roni ini, ngeliatin peserta yang lainnya, beresin barang-barangnya lah gitu. Gue sendiri, gue lari. Nggak tahu, gue nggak mau sedih, gue nggak mau nangis, tiba-tiba keluar air mata bang. Nggak tahu kenapa itu ya. Sampai gue saking bosennya itu lumayan lama juga karena nangisnya. Gue tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih. Kayak, alhamdulillah, nih gue bisa gitu. Alhamdulillah, orang ada semua selamat gitu. Dengan open trip mengatasnamakan nama gue. Yang orang yang dilihatnya gue gitu. Yang bahkan dari pengalaman pendakian juga belum seberapa gitu bang. Alhamdulillah, gue terharu banget saking bosennya. Gue buka kamera bang, bosan banget, kayak terharu banget bang, gue nangis pada saat itu. Gue nangis tuh, gue kamerain bang, gue videoin kayak gitu. Gue nangis, seg-segan, sampai ingus gue lap-lap. Gue mau makan lagi. Kata gue sayang ini, sayang. Ada yang ingus kita makan, belek pada numpuk buat nempong bocah gue mah. Iya, seg-segan apa saat itu. Udah tuh, kamera udah mati, seret ya. Ada temen gue nyamperin bang, nih orang yang pertama kali gue cerita. Siap nggak lu nampung orang banyak? Ya, gue dari pos 3 sampai Surken baru ketemunya pada saat itu doang tuh, pas gue baru naik dan ada dia. Dia ternyata habis boker nih. Pas dia habis boker ngeliat gue, nggak ngomong apa bang, langsung berjabat tangan gue, pelukan. Bisa ya kita? Nangis lagi kata gue, anjir. Nggak tahu kenapa gitu ya, kalau mau lu pada mau bilang lebih terserah lah maksud gue. Terharu gitu bang. Terharu aja bang gitu. Anjir bisa juga nih kita. Orang yang bahkan dari ujung Banten, Bandung, dari Subang ngikut ke sini ya buat karena naik gunung bareng kita nih. Gue bilang kayak gitu. Berhasil amat, alhamdulillah bang, alhamdulillah. Nah, dari cerita itu pokoknya udah prepare, udah beres-beres segala macem. Gue mikirinnya bukan peserta lagi nih bang. Gue mikirinnya bukan peserta lagi, yang gue pikirin temen gue yang gue tinggal nih. Oh. Yang di pos 4, yang sama porter ini. Udah tenang bang, maksud gue pas gue udah nyampe Surken ini ya adalah beberapa peserta yang kayak menggigil, kedinginan. Tapi tenda udah siap tuh bang? Udah rapi. Udah rapi ya, harusnya harusnya udah rapi itu. Peserta yang kedinginan gue backup. Terus belum lama gue lagi ngembusin dia, ada lagi yang teriak, kata gue bolak-balik kayak gitu. Posisi gue kayak udah capek banget itu mah bang. Dan sepatu masih make, carrier masih gue gendong-gendong. Udah nih bang, santai nih gue. Sama si Roni, sama si Iban temen gue santai. Gue ngerokok, gue ngeteh. Plek, gue langsung, aduh iya yang di bawah gimana ini. Itu udah jam berapa bang? Jam 9 malam kalau nggak salah. Enggak, kalau buat estimasi perjalanan tuh harusnya ya udah sampai gitu. Udah ke Surken tuh udah sampai. Kata gue nggak nyampe-nyampe, apa dia turun. Dan temen gue juga yang di belakangnya lagi gimana. Belum ada kabar juga bang, HT mati semua. Gue mikirin pusing buat bang, maksud gue bukan nyalahin tim yang nggak benar apa segala macem. Gue juga peduli sama mereka bang, maksudnya gue juga peduli di kesehatannya, di kondisinya kayak gimana di bawah gitu kan. Gue harus ngabarin siapa ini ya, nggak lama gue kayak gitu bang, mikir kayak gitu. Gue nggak cerita, maksudnya kayak ngerendong aja, aduh gimana ini ya. Nggak lama datang orang bertiga bang nih, apa itu ya, porter apa ranger apa gitu lah. Datang bertiga nih, dak, pakai sepatu buat semua. Di absen nama peserta satu-satu. Ada yang namanya ini, ada yang namanya ini. Jadi itu kayak buat laporan ke BC, ada peserta yang nggak kuat gitu bang. Oh, oke. Iya, gak lama pikiran gue langsung, temen gue gimana ini ya, gue langsung gitu bang. Oke lah, yang sama porter mah, gue udah percaya banget, aman gitu. Dan posisi dia juga ada di warung gitu. Aman dah, ada tenda juga di situ kalau buat tidur, aman. Posisi temen gue yang belakang, yang jadi tunggir, ini gimana ya bang? Udah gitu bawa logistik deh bang. Oh iya. Logistik buat semua, bukan buat pribadi.
gimana ya? Apa dia ngaso saking lamanya ini? Apa dia turun lagi? Wah parah deh bang. Nah orang 3 ini datang nanya nama-nama peserta, makin jereget boy gue bang. Aduh, dek. Temen gue gimana ini? Temen gue gimana ini ya? Akhirnya pada saat itu karena emang kita nih tim ya, saking capeknya dari bawah ke atas, ngobrol juga udah simpang siur apa aja dibahas. Ada ya pada kayak, Mat, kayaknya kita harus istirahat. Kita buat besok juga, kita yang backup. Kita juga harus istirahat. Lu kalau mau pada istirahat. Tidur bang semua. Gue sendiri, sumpah gue sendiri kayak, ini gimana? Belum lagi gue bawa Nabila Nur. Yang punya power juga di media kalau dia kecewa nih. Abis Pertama kali open trip, ikutnya ke gua. Kecewa, bersuara semua. Aduh gimana, belum lagi tim gua juga, gua nggak tahu kondisinya kayak gimana. Peserta nih bang datang, bener-bener peserta gua dan gua juga baru kenal pada saat itu sih. Datang bawa teh, bawa rokok, Bang Mat ngeteh. Oh iya, nyamperin gua nih. Belum tidur, gue bilang kayak gitu. Dia tahu mungkin ya ngeliat dari mata gue yang sayup-sayup, badan gue yang kecapean. Nih ngerokok dulu Bang Mamat. Oh ya, gue bagi ya rokok, gue ngerokok. Santai Bang Mamat, aman gitu. Nenangin lah bang, kata gue ini bocah. Tahu kali ya, gue lagi puyeng ya. Gue cerita tuh bang dari awal. Iya dari awal gue udah bilang. Dari kita tim setiap briefing tuh kita harus gimana, harus persiapannya apa. Cuman kan kalau udah di jalur gini, karena itu posisinya buat makan. Gue keluarin uang pribadi bang. Uang pribadi? Uang pribadi. Buat makan peserta gitu ya. Iya sekarang orang hipo nih bang. Apalagi sih kalau bukan penghangat. Apalagi buat ngisi perutnya. Logistik kita nggak ada. Di situ pada saat itu. Belum naik. Ya mau nggak mau yang di warung aja gue comot-comotin. Apa aja yang buat ganjil perutnya. Siapa yang bayar? Ini dia bang gitu ya? Iya. Apa itu kaso kita sempil-sempilin. Yang penting mengganjel gitu ya. Bener-bener. Kita sodok-sodokin beda, kita masuk-masukin beda. Oke uang pribadi, oke lah udah nggak ada hitungan berapa aja uang gue yang keluar, wah udah nggak ada hitungan. Sampai-sampai ada temen gue salah satu bilang kayak gini bang, pas masih di perjalanan ini mah, Mat, perasaan lu dompet lu tadi bawa duit segini, kok sekarang sih segini, dan sekarang ada orang ini dia ngomong, gue udah kayak terserah lah uang gue yang keluar berapa udah terserah yang penting peserta selamat semua. Peserta selamat, orang yang gue bawa nggak kenapa-napa, sampai rumah tuh dengan keadaan sehat juga. Gue maunya kayak gitu bang. Oke lah nggak apa-apa. Semuanya udah clear, peserta udah pada makan, gue lagi sama peserta juga nih lagi ngopi berdua, ngobrol-ngobrol. Dia juga mungkin mau istirahat juga bang, itu maksudnya dia istirahat cabut. Gue sambil begini nih bang, ya Allah gimana ini ya kata gue. Gue mikirin Nabila Nur, porter yang dibawa, terus temen gue juga yang belum sampai. Nggak lama gue begini bang, Mamat mana sih Mamat? Mamat mana Mamat? Buset deh, jeregal gue langsung bang, prak. Ngapa? Gue langsung gitu bang, gue ini. Datang saya, ternyata yang datang itu bang, kalau mau tahu, yang bawa logistik itu cuma gelas aqua, kopi, susu. Gitu-gitu bang, minuman renceng lah gitu. Iya. Lu udah datang, udah Mat. Yang lain mana? Gue gak ketemu Mat. Oh, misal lagi bang. Aduh kata gue. Karena dia dari bawah ketemu yang lain nih bang. Gue tanyain bang satu-satu. Jadi lu gimana cerita di jalur? Carrier putus Mat. Carrier putus. Ada kendala juga di situ. Nah terus gue bawa yang ini doang nih, yang bener doang. Gue naik duluan makanya nih. Dia naik sendiri bang. Si tim gue ini nih, dia naik sendiri, akhirnya langsung gue bedah itu carrier. Isinya ada apa aja, ternyata ya emang gak ada makanan yang harus kita makan gitu, cukup minum-minuman aja. Cemilan gitu ya? Cemilan, panci sama panci gitu. Mau ngetakin panci kata gue, buset deh. Aduh kata gue logistik yang ini lagi. Maksud gue, ini peserta bakal bangun bang subuh. Kita bakal summit. Dan kita bakal sarapan juga iya di situ. Gimana? Apa gue turun? Cuman gue udah nggak kuat bang. Sumpah, gue udah nggak kuat di situ. Gue udah ngantuk banget ini, udah ngangguk banget pada pala gue nih kayak boneka dalam mobil. Udah begitu banget kata gue iya. Gimana ya? Nah ini boy, yang baru datang bang, nggak lama, bang. Prepare tidur langsung. Bisa gitu maksud gue. Gue lagi megangin pala, ini kata gue gimana ya?
Ya akhirnya mau nggak mau pada saat itu gue juga nggak bisa egois, gue juga perlu istirahat. Akhirnya gue istirahat. Nah pada saat gue istirahat itu gue sempet ngobrol lagi deh nih sama temen gue, karena belum yakin banget bang, gue kayak resah banget lah gitu. Gue ngobrol sama si Ron ini yang naik dari pos 4 sama gue. Ron, ini anak-anak gimana ya? Mungkin kalau tim untuk naik nggak bisa kita sepelein juga gitu. Udah bisa lah kalau buat naik, cuman kenapa harus jam segini? Jam 9, jam 10. Pokoknya dari gue sampai tuh jam 8 di Surken bang. Gue sama Roni nih kayak jam 10 anak-anak nyampe sini, kita turun. Oke. Udah kesepakat kayak gitu bang. Karena satu, si Roni ini punya fisik juga, manusia juga, ada punya rasa capek juga. Dia mutusin buat istirahat lah. Pada jam 10 itu gue masih kayak gelisah aja lah gitu. Dia cuma nyeletukin kayak gini, aman mat semuanya. Nggak tahu buat ngeyakinin gua, nggak tahu buat nyemangatin gua. Aman mat semuanya. Iya siapa yang tahu maksudnya. Kita kan kagak lagi ada miss call nih ke bawah. Aduh kata gua bocah tolol buat saya ngomong aman. Emang kagak ada yang tahu bang posisinya. Bego banget bocah kagak aman ini kayaknya. Tidur lah. Akhirnya dia tidur nih bang. Saking capek juga kali ya. Akhirnya dia tidur. Gua mutusin juga buat istirahat. Nggak lama. Pokoknya gua istirahat. Pas di subuh itu, yang tadinya gue selama naik gunung pagi nggak pernah bangun, apalagi nggak sarapan tuh jarang banget bang. Pokoknya gue kalau naik gunung itu kemarin-kemarin tuh sebelum buka open trip ini, tidur malam, bangun siang, pas mau pada turun. Kita kebagian rontok-rontokan makanan doang. Parah banget ya bocah gitu bang. Maksudnya bukan dibangunin. Pokoknya selama itu doang lah tuh. Gue bangun sendiri. Gue tiba-tiba kaget sendiri, itu mikirin sendiri siapa aja yang udah sampai ya. Gue cekin belum pada sampai, tim gue, peserta, temen gue belum pada sampai. Gue bangunin bocah gue geprak-geprak bang. Dikit lagi kita mau pada summit, makanan gak ada, minuman gak ada. Ini kita mau gimana? Gue bilang kayak gitu bang. Mungkin kita bisa minjem kompor. Karena yang logistik temen gue bawa itu yang nyusul ada susu bang, ada kopi, mungkin lumayan ada lah. Panci ada, Nesting nggak ada. Kompornya sama nesting ini nggak ada. Kompor nggak ada. Gasnya juga nggak ada. Akhirnya gue ngusulin ke si Roni ini bisa minjem kompor kali sama orang warung gitu. Panci yang dibawa itu yang buat ini bang yang ada jaring-jaringnya, tau gak lu? Yang buat apa itu ya? Nasi langseng. Iya panci-panci gede begitu. Kalau nesting kan masih ada berapa itunya tuh yang buat masak nasi, yang buat masak air. Ini mah bukan, kataku gede banget ini mah. Panci. Iya, panci langseng. Ukuran 5 liter kali. Ukuran 5 liter buat orang-orang munggahan kali itu mah ya. Pinjem lah nih kompor, ngegas deh tuh segala macem di orang warung, dikasih pinjem. Kita buatin minuman dulu dah. Gak apa-apa, gue juga buat nenangin. Aku pikiran banget itu bang. Nggak lama kita baru nyeduh-nyeduh itu naik nih bang, seret, porter paling pertama porter yang gue lihat nggak ada Nabila Nur, adeknya, terus temen cowoknya tuh nggak ada. Wih, bang keren nih kata gue lari bang, gimana? Aman mah, alhamdulillah saya mah, cuma nggak tahu nih tunggir yang belakang, kata dia begitu. Oh belum ketemu tuh? Belum ketemu bang, posisinya juga. Gue misalnya itu dari pos 3 dan gak ketemu-temu nih sampai pos 4, gak ada lewat, gak ada apa, gak ada. Aduh kata gue traveler kenapa ini ya, apalagi ini ya. Akhirnya Bang Randy sampai, cewek-ceweknya sampai, ada cowoknya sampai, tenangan dikit bang. Alhamdulillah ternyata dia bener nih, sampai itu pagi nih dari pos 4. Alhamdulillah tenangan dikit walaupun padahal ada ngadat sih sama gue. Kata gue kan di situ gue mikirnya, pede aja gue nih ya karena ada porter gitu kan. Nggak lama dari itu dia pada prepare nih yang cewek-cewek buat summit. Nyampe nih bang. Si Tunggir nyampe nih. Madang juga. Si Tunggir nyampe. Cerita dah nih semuanya di bawah bang. Yang harusnya estimasi perjalanan kita nyampe di Surken tuh bisa sore mungkin paling lama tuh bang. Semua nih. Ini sampai jam berapa? Sampai pagi. Dari maghrib, dari pagi ya ketemu pagi gitu bang. Aduh kata gue kacau nih. Akhirnya dia sampai cerita semua. Dalam cerita dia itu ada salah satu tim yang carry Reputus itu di pos 2 itu sakit bang. Sakit, dia jatuh sakit, nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit. Di pos 2 itu dia
ditaruh di warung dan carrier nggak dibawa, Ditinggal di warung. karena putus bang. Iya. Gue nggak tahu, gue belum ngeliat juga sih carriernya karena putus, katanya nggak bisa dibawa. Nah posisi tunggir ini yang harusnya udah nyusul kita buat ke atas, ini enggak. Jadi posisi dia tuh malah turun nih yang bikin lama buat ke pos 2-nya nih. Jadi dia entah backup dulu, nemenin dulu apa segala macem. Katanya sampai nangis-nangis tim gua nih yang di pos 2 nih. Nah lamanya tuh di situ tuh kata dia juga nggak mau bahaya di jalur, apalagi sampai ketemu malam. Akhirnya dia nemenin si tim gue yang sakit ini yang nih. talinya putus ini. Talinya putus ini. Tapi dia duluan nih bang, yang jalan nih pas Sami tuh yang berdua ini, yang si sakit ini tuh ditinggal. Subuhnya kira dia naik, dia juga mikirnya mungkin ya orang udah banyak yang nunggu di atas juga buat makan apa segala macem. Dia mutusin buat duluan lah gitu. Dan yang satu ini ditinggal di warung, dititipin di warung. Akhirnya dia naik, ketemu sama gue pada. Ya seperti biasa aja gitu bang, kayak masak, gue nanya-nanya lebih lanjut lagi, kenapa dia bisa sakit segala macem. Setelah masak, kita pada summit peserta semuanya turun makan. Pas di turunnya ini nih bang, udah rapi lah semuanya. Udah turun summit semuanya, udah pada makan juga semuanya. Sebagian tim ada yang masih beresin tenda, ada yang masih beresin masakan lah, sisa-sisa gitu. Gue sama peserta lagi kayak buat briefing buat turunnya aja nih. Mohon jangan ada yang duluin, apalagi nggak tahu gitu-gitulah. Peserta duluan lagi bang, sama tim nih yang paling depan ada yang morterin. Peserta duluan, gue kembali lagi ke 4 rombongan yang tadi nih bang. Yang sama cewek ini, sama 2 cewek, 1 cowok. Gue kembali lagi ke 4 rombongan ini. Posisinya nggak kelihatan juga bang peserta nih. Pas gue baru turun, kalau dari surken itu buat turun itu masih landai-landai, batu-batu gitu. Jalur landai itu. Tempat sampah gitu masih di situ tuh. Itu udah nggak kelihatan tuh peserta, udah jauh lah. Pada saat di situ, gue ngeliatnya nggak jauh dari situ, pokoknya entah gue mau ngerokok kayaknya deh itu. Iya gue mau ngerokok kayaknya. Pas gue mau ngerokok itu, yang cewek-cewek ini juga kan berhenti nih. Pas gue mau ngerokok, gue jetrekin begini. Itu gue ngeliat bang, itu jam berapa? Siang kalau nggak salah gue turun. Udah siang, udah tengah hari itu bang. Mas posisi itu masih di jalan-jalan itu. Tangan bang dari pohon yang ngambil begini. Terus begini. Sumpah bang. Tangan. Sumpah, iya. Temen gue juga ngeliat bang. Temen gue juga ngeliat itu. Dan gue kayak, ya udah gitu maksudnya. Nggak usah diomongin, nggak usah udah. Anjir itu apaan? Posisi pohon nih bang. Dari gue ngadep ke pohon lah nih. Jaraknya berapa meter tuh? Dekat. Dibilang deket sih enggak juga sih. Dia sih kayak ada pohon-pohon lainnya juga gitu sih. Ada bangsa 7 meteran mah kali ya. Begitu ya. Deket kali itu mah ya. Iya, deket lah itu mah. Posisi pohon gini bang, gue ngadep pohon nih. Buat turun nih ya, gue ngadep pohon ini. Jadi pohon itu gue lewatin bang. Pohon itu yang ada tangan tuh gue lewatin. Yang nggak ada orang. Nggak ada tangannya. Gue sampai kayak drek-dek juga ini gue. Siapa nih kata gue nih. Apa dia manjat kali ya? Apa kemana? Apa lari kali ya? Udah tuh bang, dari situ gue kayak ngeburu-buruin buat jalan. Yang pertama itu gue emang salah juga ya. Karena gue nggak ngimbangin ada perempuan nih yang ikut jalan juga. Gue ngeburu-buruin buat jalan. Nah temen gue ini, gue main Iban bang pada saat itu. Temen gue ini ngeburu-buru juga buat jalan, kesleo deh bang. Aduh. Kesleo bener-bener, dia ngerasa kayak krek. Sampai kayak gitu. Kakinya nih di bawah kakinya. Sampai ngerasa krek kayak gitu. Yah deh. Pikiran gue udah negatif mulu bang. Abis ditongolin begitu. Temen gue kesleo. Gitu kayak, jangan-jangan dia nih. Begitu nih yang ngerembet kakinya. Apa gimana kita kagak tahu ya. Pokoknya apa ya bang. Kalau gue mau bilang ngeliat kayak gitu di gunung. Gue mau bilang ada emang tempatnya. Gue mau bilang gak ada kayak. Mungkin gue kecapean. Mungkin gue sugesti. Tapi tuh. Ya gue juga di situ nggak sendiri ngelihatnya. Sampai yang pertama kali gue lihat porter ngelihat juga yang bener-bener bocah situ gitu, yang tahu lah. Apalagi jalurnya gue juga beda pada saat itu. Ngerasain semua gitu. Mungkin kalau cuma gue sendiri yang lihat
dan gue cerita ke temen gue yang gue nggak ngeliat, dia juga kan rada percaya nggak percaya gitu, tapi kan ini kita bareng gitu Bareng ngeliatnya, ngeliatnya ya. bisa bareng ya gitu. Nah pada saat itu alhamdulillah tuh bang, turun peserta udah duluan, gue kayak ya ngurut-ngurut tipis kaki temen gue ini, bisa jalan kayak biasa lagi. Itu gue turun siang bang, dan mau tahu sampai base camp jam berapa bang? Gimana tuh? Jam 2 malam. Jam 2 malam baru sampai base camp. Jalan siang dari Surken ya. Dari Surken. Siang nih, siang. Sampai base camp jam 2. Sampai base camp jam 2 malam. Ngapain aja di jalur, Mat? Gua rada di jalur itu kayak lagi nanggap hajatan juga di situ. Lagi parkirin bis juga. Lama banget itu. Lama banget, Bang. Lama banget. Yang pertama yang gua rasain trouble pas baru turun itu di teman gua. Iya. Terus yang kedua juga ada peserta bukannya ditinggal ya, tapi dia Ketinggalan rombongan. ketinggalan rombongan, tapi masih ada tim kita nih yang backup Iya. gitu, ditungguin lah gitu. Itu gua ketemuin tuh bang, waduh dia begini, dia kakinya katanya kram, itu gua tungguin, di situnya lama. Akhirnya gue juga nggak mau ngedulin buat buru-buru turun, ya biar semuanya bareng-bareng lah gitu. Berarti jadi tunggir lo ya. Jadi tunggir nih, lempengan Iya. ini mah nih gua nih, jadi tunggir. Pas turun itu nggak lama, yang belakang ngedoh. Berhenti dulu, ini dulu. Oke, tungguin lagi. Pokoknya makan waktu banget bang, sumpah itu makan waktu banget yang harusnya. Gue udah dalam hati, pengen banget lari, ini kata gue nih. Ayo sampai udah mati gue gitu. Nah ada tuh cewek nih bang, kita sebut aja. Namanya si Nabila Nur nih bang. Posisi gue di track udah malam nih bang. Ketemu peserta lain itu yang ditinggal OT-nya bang. Oh, ini trip lain. Trip lain, pendaki lain. Ditinggal. Iya, ditinggal OT-nya. Oh, anjing. Kebanyakan ceweknya mungkin ada 5 ada ya. Ceweknya 5, cowoknya cuma 2 biji bang. 7 orang tuh. 7 orang ya. Dan cowoknya juga itu peserta gitu, bukan tim dari open trip itu. Selama pendakian tuh gue ngobrol tuh bang. Dari mana ditinggalnya? Dari atas. Nggak ada tim sama sekali. Dan bahkan dari open trip itu, tim yang ikutnya itu cuma 2 orang apa 3 orang gitu. Yang ikut gitu ya. Lu tahu nggak nama tripnya siapa? Kalau lu. gue dikasih tahu pada saat itu lagi. Anjing. Gue dikasih tahu pada saat itu lagi. Gue dikasih tahu. Ntar aja di luar ya, kasih tahu gue ya. Boleh. Iya. Gue dikasih tahu pada saat itu. Nah, ada salah satu cewek itu yang emang bener-bener udah nggak kuat jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan komedinya gue emang, gue bercanda-candain baik. Bisa kali turun mah, yuk. Di bawah ada pecak gurame no, udah nungguin kita. Gue kata begitu bang. Itu bocah polos banget. Emang bener kak? Iya bener. Aduh udah pecak gurame, yuk turun nih semangat tuh. Turun pelan-pelan. Gue cerita-cerita. Katanya dia kalau turunnya lama, base camp tuh dikenain denda. Dan dia juga tuh pesertanya harus nanggung semuanya. Makanya bagian tim open trip itu buat ngeburu-buruin ya bang, buat on time sampai ninggal pesertanya nih. Aduh, penasaran gue namanya. Parah banget itu bang, kata gue. Sampai base camp tuh bareng sama gue. Turun itu bener-bener bareng. Jam 2 juga, Sabi? Sama, jam 2 juga. Pas setelah dari itu, ada si Nabila Nur ini nih bang. Gue kena hujan di jalur, gue kena badai di jalur, nggak pakai jas hujan, headlamp cuma beberapa. Tiba-tiba gue lupa lagi tuh di warung pos-pos bayangan kalau nggak salah ada. Iya, pos-pos bayangan udah nambah-nambah bang sekarang juga. Makin nambah ya, makin merentel lah kata gue ini. Gue juga lupa itu di sebelah mana. Pokoknya ada satu momen tuh gue lagi di depan tabunan begini bang, di warung tuh ada tabunan. Tiba-tiba nih bocah ngejoprak bang. Jatuh, prak begitu. Akhirnya gue sengget nih. Sini lo kemana? Jangan di situ, dekat banget tabunan bang. Oh takut jatuh doang situ Takut ya? jatuh doang ya. Gue sengget tuh. Gue ketendain orang warung. Nggak lama dari situ, nunjuk-nunjuk bang. Nyengir. Iya, iyalah kata gue baca. Ada lagi aja. Maksud gue udah ya. Udah capek nih gue. Ya ilah gue udah begitu be. Ya mau kagak mau kita keluarin mantra kita lagi. Apa kok kita baca itu bang. Sampai berkali-kali balik. Kesurupan berarti? Dibilang kesurupan sih enggak ya bang, cuman nggak tahu kecapean, suges. Oke. Bayangan dia tuh pokoknya ramai banget bang di depan. Dan udah bukan orang gitu. Udah bukan orang, dia pun cerita banyak juga sih setelah turun pada saat itu. Dia ngomong kayak ada yang dari pos
2 kalau dari pos 4 ngikutin dia. Oh. Dari sampai di sampingnya banget dan sampai situ ngikutin dia gitu-gitu Bang. Bukan orang sih pada intinya. Gue nggak tahu ini kalau bocah kesurupan, tapi soft spoken banget. Kagak cekikikan, cuma nyengir doang kata gue. Buset deh, nunjuk gitu. kata gue setan malu amat ini. Ya, padahal kan kagak ngapa-ngapa ya, ketawa mau gitu. Tipis kagak ngapa-ngapa. Iya kagak gue geprak maksudnya, ketawa dong mah ya. Kagak ngomong apa Bang, cuma nunjuk-nunjuk, nyengir-nyengir gitu. Ya, iyalah kata gue, ngapa ini lagi bocah. Apa yang gue bisa gue baca semua Bang. Dia bilang juga tuh, Mat, kayaknya ini ngikutin deh dari pos 4. Buset makin greget bae gue Bang. Merinding lagi gue kata gue, aduh posisi udah malam, hujan. Enggak, ini mah kagak ada ngikutin kita. Ono kali porter emang rada jelek juga mukanya gue kata begitu. Gue kata begitu Bang. Enggak bukan porter ini mah malu. Kagak ada, udah makan nih. Gue kasih pop mie, gue kasih teh. Biar perutnya keisi dulu, semangat lagi buat turun. Pas diturun itu, gue sama Iban nih Bang, yang pertama kali gue turun itu Yang kakinya kecengklak. Iya, yang kakinya kecengklak itu. Pas diturun ini, dia di depan gue memang nih posisinya di depan gue. Mat, hoi, bocah udah pernah sampai belum ya? Ngobrol biasa. Kagak tahu kok Ban, posisi begini nih, depan belakang Sambil gitu. jalan tuh ya? Sambil jalan, nggak sambil posisi begini depan belakang. Lah kagak tahu, mau ngomong cepet sampai sih, kita kena hujan nih soalnya. Semoga peserta mah jangan Ban, kesianan gua. Iya ya Mat, iya. Si Iban nengoknya kemana Bang? Ke belakang nih gua. Mat, ngapa sih? Ayo Dede, jalan. Jalan lagi nih gua Bang, set. Nggak lama dari itu, berhenti lah pokoknya gua nih. Bareng-bareng cuma semua ini. Berhenti, istirahat. Lu di sebelah mana sih anjing? Kata dia begitu Bang. Kasih buat ini. Si Iban ini ya. Di sebelah mana? Gua di belakang lu, ngapa? Bukan lu di samping gua, dia ngeliatnya di kiri ini Bang. Walaupun apa ya kata dia sampai detail banget sih ngomongnya. Walaupun pandangan gua ke depan, tapi ekor mata gua ngeliat ke samping nih Bang. Iya ada pandangan nih ke samping nih. Gua ngeliat lu lompat. Dia bilang kayak gitu Bang. Si Iban bilang kayak gitu nih. Gua ngeliat lu lompat. Iya gua tegasin lagi karena belakang gua juga ngeliat gua di belakang dia gitu kan. Banyak yang ngeliat. No, yang belakang gua, lu tanyain satu-satu. Gua bilang kayak gitu Bang. Lu tanya satu, posisi udah jam berapa dong? Udah malam Bang. Jam 10, Tapi jam 11. dia bilang lompat kemana itu lu? Enggak lompat Bang, jalannya gitu. Oh. Jalannya lompat kata dia. Oke. Orang gila, gua di belakang lu woi. Gua bilang kayak gitu. Beneran lu, buset, di belakang gua banyak orang yang lihat juga gitu. Lu tanyain satu-satu. Apa itu ya Mat? Ya tahu lu lihat apa ya? Soalnya posisinya paling depan Bang, gelap banget Bang, sumpah. Ini namanya gunung ya, kagak ada tiang tower. Iya, kagak ada tiang sutet kata gua, kagak ada listrik gitu, gelap. Dia yang buka apa? Dia yang pakai headlamp, dia yang buka jalur lah gitu. Lanjut lagi, oke. Lanjut lagi perjalanan. Di kedua kalinya, nggak cuma Iban, nggak cuma gua Bang, tapi kita nih berdua lagi nih. Oh, oke. Berdua lagi. Nah posisinya itu di jalur kanan kiri tanah Bang. Ada ya akar-akar juga sih gitu. Tapi di jurangnya itu banyak dedaunan gitu Bang. Oh, ya. Jadi ada pun benda atau ranting yang jatuh ke situ, ada bunyi kresek gitu. Bunyi-bunyi gesekan daun gitu. Ada tuh satu momen gue lagi joinan rokok nih Bang sama dia. Emang tinggal itu-itu aja ya rokok. Gue ngerokok dia set. Si Iban begini doang Bang. Gitu doang. Noel. Apa sih kata gue. Ternyata yang dia lihat Bang, di buntut mata dia nih, itu lagi toeng. Gitu Bang. Kata gue, anjir nih bocah, maksud gue yang dari pertama ini nggak ngeh itu apa ya Bang. Yang kedua nih, gue juga kayak toeng begitu Bang. Lu ngeliat juga berarti? Nggak juga ya, cuman nggak kayak lagi, itu apa ya? Nggak begitu. Aduh iya lagi Bang, gue begitu nih Bang. Gue begitu nih Bang. Tanpa ceritakan semua, cukup gue aja yang ngerasain pada saat itu. Gue bilang, seru juga kita bawa orang ya. Gue bilang kayak gitu Bang. Tanggung jawab ke nyawa, ke manusia. Ditongolin juga kata gue. Sial juga setan gunung nih kata gue. Gue kata begitu Bang. Mau kita apa jangan gitu apa ya Bang. Tanggung jawab kita udah gede nih. Gue bilang kayak Ditambahin lagi ya? Ditambahin lagi. Apa baik ada kata gue. Buset deh. Tapi alhamdulillah dari
selama pendakian itu dari peserta, bukannya gue tanya nih bang, kayak nggak ada yang kecewa, Oke. nggak ada yang, nggak ada yang jereget baik gitu. Selama pendakian itu semuanya happy, semuanya selamat dan semuanya pulang dalam keadaan aman gitu bang. Walaupun sampai base camp jam 2 tuh. Jam 2 malam. Itu sampai sama base camp. trip yang ditinggal, yang 7 orang itu. Iya betul, sama trip. Oh enggak, sampai pos aja kita misah. Sempet gue tanyain bang, ada yang orang Bogor, ada yang orang Depok, peserta-pesertanya gitu. Sempet gue tanyain, kesini naik apa, kesini berapa orang gitu-gitu, open tripnya namanya apa, gue gitu-gitu. Tapi berapa rombongan tuh Mat dia, Mat? Dia bawa 50 orang ya, bawa 50 50 orang. Iya, open trip itu tuh bawa 50 orang, yang tersisa di atas tuh cuma rombongan itu yang ditinggal. 7 orang tuh. 7 orang, dan dari 7 orang itu salah satunya cewek ini nih yang udah nggak kuat, udah bilang katanya bang awalnya nih ke tim, dari 2 tim itu udah bilang nih katanya bahwa turunnya tuh nggak kuat, kakinya sakit. Terus karena gue bawa porter lokal ya bang, bocah situ nih, kata porter gue, emang kalau dari BC tuh kalau bukan kayak tulangnya geser lah, Kalau belum parah banget, belum parah banget tuh, belum naik. belum bisa ya Ya. bang. Ranger tuh buat naik tuh belum bisa, selama masih bisa di bawah Ya. jalan tuh pokoknya belum bisa lah buat naik gitu katanya sih. Pantesan kata gua, oh lama juga nih ya panitianya buat naik lagi, mungkin udah kedinginan juga di base camp, udah tahu infonya nggak bisa naik nih, mager juga bang buat nyusulin, mungkin kayak gitu sih. Tapi kenapa harus ditinggal nih kata gua, wah parah banget sih bang, cewek banyak bang, Untungnya pemula kenapa-napa juga. ya. Nah itu dia bang, tuh nggak kenapa-napa, masih pada sekolah. Masih pada sekolah. Masih pada sekolah bang. Parah banget tuh cewek-cewek. 45 ya? 45 April. 45 April. 45 April. Siapa tuh yang Tag aja ditinggal tuh. tuh? Track Siapa aja tuh ya. yang ditinggal ya. Komen aja udah. Kita buka-bukaan aja di sini. Kita belak-belakan baik, Bukannya kita apa-apa per-peran ya kan? baik. Bukan apa-apa. Ini Nyawa. orang bang. Iya, orang itu bukan kucing. Bukan kedebong maksud Iya. gua. Kalau kedebong lo tinggal besok jadi ular. Iya. Orang sih, buset bahaya deh. banget itu ya. Bahaya banget bang, parah. Ya gua aja sampai sebelum pendakian nih bang ya, gua cerita lagi. Naik gunung gua paling banyak makan. Iya. Paling banyak istirahat sebelum open trip ini nih, paling banyak ngeluh. Wow, ribet dah kalau gue nih pribadi gitu ya, kalau cuma sama anak-anak rumahan. Tapi itu pada saat itu doang tuh bang, gue nggak ada kayak bilang capek banget lagi, ngaso dulu ya, ini nggak ada. Iya. Mau makan nih, aduh lapar banget kita makan. Yang penting ya. peserta gua dulu. Nggak ada sama sekali bang. Gimana caranya peserta gue selamat sampai dengan aman gitulah. Berarti Nggak ada sama sekali. beda jauh banget Mat ya antara naik gunung lu pribadi sama trip ini beda banget. Jauh banget bang. Bahkan gue nggak bisa nemuin diri gue pada saat open trip kemarin. Bukan lu tuh ya, Bukan gue kayaknya itu. tapi lebih dari lu. Nah, gue sampai ya Allah bang, perut yang kapasitasnya. Rutuk-rutuk. Iya, maksud gue ya Allah udah pasir mulu ini rontok-rontokan tai kemarin kata gue. Aduh. Udah kosong banget ini. Sampai temen gue kayak perhatiin gitu, Mat, lu belum kena nasi dari kemarin. Iya. Mat, lu belum makan dari kemarin gitu. Ya bener, emang belum makan. Sampai atas pun yang harusnya gue makan ada pop mie gitu-gitu. Gue Tapi nggak masih makan. kepikiran ya. Temen gua belum pernah sampai. Nah, Peserta itu dia. gua. Peserta gue cuma kopi rokok. Terus deh, kalau kata gue depan ada dupa tuh bang, jadi gue mau itu. Jadi itu kata gue. Jadi itu mau gue. Kopi rokok doang nimpanin kata gue. Tapi lu nggak sempet nanya Mat setelah si Tunggir sampai tuh, lu kenapa bisa lama begitu? Sempat gue tanya bang. Jadi yang lamanya itu yang pertama ada tim yang sakit. Iya. Dari Berarti pos dia 2. turun lagi ya? Nah si Tunggir ini turun nih. Oh, yang tasnya putus ini di Tasnya bawah putus pos 2. ini. Dan itu posisinya udah malam atau udah maghrib. Gue nggak paham lah pada waktunya pada saat itu. Dia masih kontek-kontekan katanya bang. Kontek-kontekan sama yang si Tunggir ini nih. Ya di bawah Masih ini. nyaut ya, masih nyaut. Masih nyaut. Akhirnya dia nyamperin ke bawah. Dua-duanya nyamperin ke bawah. Jadi di warung pos 2 itu bertiga. Dan yang naik lagi untuk bawa logistik ini berdua. Jadi teman gue nih ditinggal sendiri di warung. Yang sakit itu. Tapi di ransel dia apa tuh isinya? Makanan juga? Gue Yang nggak tahu putus bang itu? kalau itu. Yang putus itu gue nggak tahu tuh itu apa. Entah tenda. Tapi makanan ada semua sih. Kayaknya sih alat pribadi sih kayaknya ya. Kayak SB. Tapi kan makanan udah baju. berangkat semua. Berangkat ya? semua makanan. Sampai pelampang-pelampangnya kita angkat semua ke atas. Begitu. Nah, berarti kan lu mungkin pertama kali ngelihat kejadian ini di gunung, Mat? Di gunung. Yani ya? Yani Yani iya, itu benar. yang... Baru pertama kali nanganin juga. Iya. Itu nangis, dia tapi nggak melek matanya. Kagak melek bang.
Nangis bener-bener merem tuh, keluar air mata gitu. Terus kata gue jerojok bae nih air matanya. Gua Berarti berusaha- Kang Randy juga udah tahu ya? udah tahu. Sosok itu udah tahu. Nah ya gue belum tambahin lagi. Setelah si Yan ini sadar dan dia nyampe warung pos 4 ini, Ya. gue tanya nih bang sama temen ceweknya nih, kan dia bertiga nih naik Oh, nyusul itu. Heeh. Gue tanya, oh dia kalau naik emang suka kayak gini ya kalau kecapean? Bukan kayak gini doang bang Ahmad, emang sering banget kesurupan. Wah. Katanya kayak gitu bang. Anjir, jadi pas Kan lu banget kan kata sebelum gua. berangkat ada WhatsApp, ada grup. Ada. Kan ada beberapa poin yang kayak sakit, jujur aja kan. Benar, benar. Salah satunya itu. Salah satunya Gampang itu. kesurupan apa enggak? Jujur enggak? Itu enggak sih kalau itu. Aduh. Kecuali kayak ada yang haid cewek. Itu pada ngomong, itu di jalur apa di rombongan peserta padahal. Yang Aman haid tapi nih. ya? Aman alhamdulillah, aman. Bahkan yang haidnya pun gue tanya, gimana selama pendakian? Alhamdulillah Bang Mamat, aman. Berarti karena dia Gitu. tidak jujur awalnya ya? Tidak jujur, betul. Tuh, Itu kejujuran dia. perlu banget tuh ya. Perlu banget. Sampai gue sharing juga pernah di atas tuh sama peserta. Dia pernah nggak jujur ke orang tuanya bang naik Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing tuh dia nggak dapetin kayak dikit aja cerah. Katanya ya gitu kata dia karena nggak diizinin orang tua pas turun tuh Tembok. tembok parah ya pas turun dari gunung ya gitu malah dapet omelan, dicariin keluarga apa segala macam. Jadi ya bukannya happy gitu Iya, naik iya, gunung, malah jadi buat orang nyari-nyari, Nambah pikiran. nambah pikiran itu. Oke, Bang Mamat, ini Ya. kan pertama kali lu buka open trip ya? Betul. Nah, kenapa nih bisa terlaksana open trip itu? Dari mana nih asal mulanya? Kok bisa kepikiran, gue buka open trip gitu? Jadi kalau awal mulanya nih bang, gue setiap mau ngapa-ngapain tuh bocahnya nggak harus disuruh, nggak harus masukan dari orang lain. Bukan cuma open trip ya. Contoh, gue pernah bang, sampai sekarang masih ada di postingan Instagram gue. Gue cuma mau tahu tembok di kamar, saking gabutnya, saking betenya nih. Ada yang mau nemenin ngopi nggak ya? Tapi di daerah rumah aja. Deman, di mana mau mat, di mana mau mat? Ya gue terserah maksud gue ngopinya di mana aja gitu. Akhirnya gue datang ke tempat kopi itu, gue kasih Sherlock di story. 30 orang datang bang. Sumpah. Cek postingan gue masih ada sekarang bang. Berarti kan Sampai ada yang dari Bandung juga. nyusul Suka Bumi juga. Kesawangan sini. Kesawangan. Gue di pamflet itu ada pamfletnya bang. Jadi gitu ada namanya Mamat and Friend gitu. Oh, oke. Jadi bener-bener ngopi aja kita ngumpul gitu. Acaranya dari habis Isya. Dia datang udah di jam 3 sore. Udah nyampe situ yang dari jauh kata gue daglok. Daglok di tempat kopi belum buka kan Iya, gua. iya. Udah pada sampai gitu bang dan Berarti termasuk kan salah satunya berarti membantu UMKM juga kan? betul, itu Iya, membantu itu. banget. Itu ramai banget sih emang bang. Berarti lu bagi dua tuh ya? Harusnya sih itu, harusnya kayak gitu. Tapi kagak tuh. Kagak Aduh. yang harusnya ngopi itu cuma satu meja buat berempat berlima. Ada kali 6 meja bang gue satuin semua itu. Karena rame tuh ya? Karena ramai banget ya. Oh, oke. Dan pertama itu, kedua gue mau bikin shirt, gue mau bikin baju gitu. Oh. Cuma ya pikiran-pikiran ini aja, kosong gitu. Gue mau bikin ini, mau nggak? Ayo Mat, ayo. Nah kalau untuk open trip ini, pertama kali gue naik gunung, yang gue rasain itu kayak, ya satu emang ketenangan nggak ada HP, HP ada, mungkin untuk kabar gitu. Iya. Kayak lebih menyatu buat kita dengan alam gitu. Sage mode ya? Iya begitu. Mungkin gue mau merasakan itu bareng orang-orang yang lihat gue pada awal yang tadi gue bilang gitu aja sih bang. Oh iya. Gitu. Ayo maksudnya ada nih dari luar kamar lu yang sejuk, yang tenang gitu. Tanpa AC ya? Tanpa AC yang persiapannya juga harus disiapin juga sih gitu. Iya. Kesembarangan gitu sebenarnya. Dan alhamdulillah pada saat itu yang tadi gue cerita awal yang gue cuma nanya temen gue, siap nggak bawa banyak orang? Ya gue nggak tahu nih maksudnya yang ikut siapa aja, dari mana aja nggak tahu sebelumnya. Cuma dengan keyakinan penuh bahwa kalau gue mau ada yang gebrakan pasti ada orangnya. Akhirnya gue kayak gitu chatnya. Bisa akhirnya tuh ya? Alhamdulillah bang terlaksana gitu. Karena itu berarti tuh? Karena itu. Tanpa ada yang nyuruh bang sama sekali, alhamdulillah. Nggak ada. Kalau temen lu udah bukan? Nggak ada gitu. sama yang sekali. Malah temen gue yang gue suruh-suruh beli rokok. Kagak ada yang nyuruh-nyuruh kok. Kagak ada yang nyuruh-nyuruh. Oke, Bang Mamat, setelah open trip yang kemarin ini ya, kan ini kan pertama kali maklum aja agak berangkat Iya, dikit. benar. Nah, dari kalau menurut Bang Mamat tuh kemarin itu udah berapa persen tuh atas tujuan itu?
Mungkin pada saat itu sebelumnya Iya. sebelum di pendakian itu gue pribadi udah matengin buat semuanya bang. Oke. Untuk waktu perjalanan Itu udah dihitung-hitungin semua itu udah ada estimasinya tuh ya? semuanya dan kita juga punya itinerary ya kalau nggak Iya, salah iya. ya waktu perjalanan itu udah ada waktu perjalanan, waktu kita makan kapan, di jam berapa, Iya. sarapannya kapan, itu ada semua bang komplit sampai kita turun tuh harus jam berapa sampai jam berapa itu udah ada semua. Karena balik lagi di lapangan kita nggak tahu cuaca dan kondisi orang-orang yang kayak gimana. Dan mungkin pada saat itu udah 100% banget percaya sih gue. Oke. Kalau pada Pede tuh awalnya. pede awalnya, tapi balik lagi selama di jalur pendakian yang apalagi banyak pemula banget bang yang kemarin baru pertama kali naik gunung, baru pertama kali ke gunung gede gitu kan. Yang kondisinya nggak bisa dipaksa juga. Akhirnya dengan kendala dia jadi kita temenin menghambat juga buat perjalanannya gitu sih bang. Nah, kedepannya gimana tuh bang? Kedepannya bakal banyak evaluasi lagi sih pastinya untuk tim, termasuk yang paling pertama yang kayak alat-alat yang harus kita siapin yang bagus, yang mantep pokoknya. Nggak bisa tuh kita pakai alat tenda kayak kandang ayam. Iya yang kena angin dikit kita langsung ngeblur gitu. Iya, kagak bisa. Pokoknya buat tim semua, gue juga mesen pribadi buat lebih semangat lagi. Kita udah dilihat orang banyak, malu kalau mundur begitu aja. Wah, nah tadi juga nih bang, sempet bawa gue star. Nyanyi nggak bang di atas? Nyanyi sih enggak bang, sekali lagi gue bilang dia cuma nari balet. Tahu itu sebutan siapa sih ya kayak gitu ya? Iya. Dan kebetulan gue star pada saat itu ikut juga dia, bang Muhammad sekarang kemari ya? Sekarang ikut kemarin. Kemarin. Ya. Apa sih namanya? Nabila Nor. Wah, oke, kita panggil aja langsung. Oke. Halo Kak Nabila, silakan duduk Kak. Silakan Kak. Aduh. Buset deh. Dan ini adalah Kak Nabila ya. Iya betul. Yang pada saat itu ke Gunung Gede bareng Bang Mamat. First time. First time. Baru pertama kali mendaki. Wah. Langsung ikut Mas Trip Indonesia. Asik. Gokil. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Tadi juga kan sempat bilang nih ya, Bang Mamat bilang kalau Kak Nabila sempet nunjuk-nunjuk ya. Nunjuk-nunjuk. Arah turun itu, Betul. nunjuk dan agak-agak skeptis gitu ya. Iya. Gue penasaran sebenarnya yang dirasain pada saat itu sama Kak Nabila itu seperti apa tuh Kak? Nah, ya. Sebenarnya sih dari pas berapa sih yang gue mulai capek? Itu nggak tahu tuh itu bukan Antara pos 3, pos 2 kali ya? Itu tuh turun juga jatuh-jatuhan bang sebenarnya. Iya, Maksudnya diinin sama Mamat kan kayak dipegangin gitu. Karena udah jatuh-jatuhan, licin juga kan, hujan kan. Capek juga. Terus kita berhenti tuh di warung ya. Warung. Iya. Jadi tuh ada kayak bakaran api gitu bang. Karena emang udah dingin banget kan. Jadi tuh kocaknya sebenarnya sih diikutin. Cuman karena pingsan itu karena tabunan apinya bang. Oh, Jadi kan gara-gara ngebul. Iya gara-gara ampek ngebul. dia. Jadi nyesek kan. Oh, ampeknya itu ternyata. Bener. Jadi kan gue nyamperin api nih. Heeh. Jadi rame kan jadi kan tuh. Terus ada yang niup-niup nih. Jadi kan iya, asapnya kan iya. ke gue ya. Kata gue, Mm-mm. anjir udah ngapa jadi ke gue sih. Gue kan pengen ngangetin doang ya bang. Iya. Terus gue udah kayak aduh nyesek tuh. Gue bilang ke Mamat kan, Mat kagak bisa nyesek. Gue bilang gitu kan. Terus gue berdiri, ditarik lagi sama dia. Lu sini kan lu kedinginan gitu kan. Gue duduk lagi, kagak bisa nyesek. Gue diri lagi. Kalau gue paksain di situ gue mati gue yang ada. Oh iya. Tabun. Masuk semua itu. Iya kata gue. Udah tuh gue diri kan. Gue diri terus belakang gue tuh kayu-kayu gitu bang. Di samping gue dia nih. Samping gue lagi tuh. Jadi gue di tengah gitu posisinya. Oke. Di samping sini ada adik gue kan. Kata gue, aduh udah kelayangan parah kan. Terus gue bilang, ini juga apa sih, ini bayangan ngikutin gue mulu tuh dari mana gitu kan, gak tahu. Itu juga baru pertama kali bang, maksudnya kayak bener-bener kayak anjing ditongolin pisan ya. Iya. Kata gue. Terus udah tuh, kalau misalkan gue kuat, sebenarnya gue masih kuat bang. Pada saat itu Buat jalan ya. buat jalan kuat, cuman
dirinya tuh udah gemeter. Ya jadi kayak udah kayak yaudah gue Kedinginan jatuhin juga. aja lah. Biar sekali aja gitu ya. Capek juga. Oh iya iya. Tapi iya, iya. riap-riap mata gue. Kayak anjing nih ngikutin mulu dah. Gue ngeliatnya sih 1 ya. Cuman gue nanya dia 3 kata dia. Tapi yang ngikutin sosoknya seperti apa kak? Sempet ngeliat jelas nggak tuh? Kayaknya sih abstrak sih bang. Abstrak. Kayak gimana ya namanya makhluk kayak gitu ya. Kayak si Samung. Kagak. Beda. Sama, mana? Samung ada orang gila di sawah. Udah kayak udah gue jatuhin kan. Terus gue juga nunjuk-nunjuk gitu. Iya, Maksudnya lu cabut kayak gitu. Oh. Pergi. Pergi. lah. gitu. Jangan kayak Nunjuk. gitu-gitu. Oh, Udah. Dan pertama kali gua ngechat dia nih, Bang, dia pengen banget naik. Cuman takut hilang katanya. takut hilang. Takut hilang di Emang ada yang ngebuang? Enggak, sebenarnya tuh yang gue takutin tuh kan kayak di FYP Explore, Ya, oke. TikTok gitu-gitu kan. Apalagi gue abis nonton apa sih? Tak ke Gunung Gede ya. Heeh. Gue nanya terus emang sebelum naik tuh. Oh karena penasaran. Apa gimana Gue tuh? bilang, Mat, emang kayak gini ya kalau misalkan naik gunung. Di situ juga lagi kusut juga kan gue bang. Ya gue ikut aja dah. Gue juga penasaran gitu kan. Habis itu ya udah naik. Terus Akhirnya gua sampai sempat bilang, pokoknya nanti hasilnya bukannya di puncak, gue bilang sama dia, Bang. Nanti hasilnya ketika lu udah turun sampai rumah, lu bakal kapok apa lagi. Oke, Gitu. gimana tuh jawabannya sekarang? ini ke perahu kan gue yang ngajak lagi. Oh, berarti udah ada rencana lagi. Benar. Berarti nagih nih Mat nih. Nagih. Karena gini bang, kan kalau katanya Hmm. itu kan Gunung Gede itu kan bukan untuk pemula. Iya. Bukan di sini kan. Bola, katanya. Maksudnya katanya untuk Gunung Gede itu untuk pemula. Heeh. Ternyata treknya kan parah tuh. Bukan. Bukan untuk Bukan untuk pemula pemula. kan. Emang tai itu yang ngomong tuh. Nah terus pas gua rasain anjing kenceng juga ya paha ya. Gue bilang kayak gitu, gue ngeluh mulu tuh ke Mamat. Terus gue nanya kan ke Mamat, emang kalau gunung yang lain treknya gimana? Gue bilang kayak gitu. Landai, dia ngomong kayak gitu kan. Ah boleh deh tuh, tapi nggak kayak gini kan, nggak kayak gini. Gue nunjuk-nunjuk trek kan. Enggak. Katanya. Aman tuh berarti ya. Aman. Nah, kan sebelum bermalam di Surken, kan tadi kan Nabila juga sempet dia tidur sama porter ya? Betul. Itu kenapa tuh bisa tidur di porter di pos berapa? Masih ingat nggak kak? Di pos berapa sih itu Mat? Yang lu naik, yang 4. bobo carrier 4 itu? bayangan kayaknya, Bang. 4 lewat ya berarti ya? 4 lewat ya kayaknya. Sebelum. Oh sebelum 4. Sebelum kayaknya dah ya. Sebelum. Oke. Bayangan itu warung. Itu sama Bang Porter ya berarti ya? Sama Bang Sama Randy. Ade. Sama Ade juga situ. Sama adik saya juga, sama teman satu lagi tuh. Itu di warung apa ada tendanya juga? Jadi yang itu apa sih sebutannya? Tim kita ya? Heeh. Jadi tuh nyampe nih. Jadi kan dia kan bilang katanya kalau ini kan mau balik lagi tuh yang tadi dia cerita. Ya. Kita tungguin kagak balik-balik. Gue juga sempet kesel bang. Gue sempet Gini ngomong, sih, Bang, gini. maksudnya gue udah ngeliat peserta, nanti gue bakal balik lagi nih. Iya. Gitu, kalau peserta udah aman, Tapi ternyata kan kan capek juga. capek juga dan gue nggak balik lagi. Iya, Itu malam gitu. kan. Oh, jadi agak kesel ya berarti ya. Gue bilang mana ya si Mamat kagak balik lagi. Gue bilang gitu. Gue sih masih kuat. Maksudnya sekalian gitu capek kan. Heeh. Kata terus gue juga kedinginan tuh kan juga SB beberapa kan ada yang di bawah kan. Kata gue aduh anjing kata gue kan SB apa dong singkatnya? sleeping bag. Asik, udah ngerti. Udah ngerti. Udah tahu dia. Nah Udah udah kayak tahu. gitu udah tuh kan gue kan sama siapa tuh Yani ya Otar. yang lu sebut ya. Iya. Oh, Yani juga di situ berarti ya? Kan Bareng, ditinggal cewek. bareng ya? saya. Oh. Yang pas treble itu. Akhirnya ya udah buka tenda tuh sampai dari jam lu nyampe jam berapa sih pokoknya dari pas dia kan itu kan dia pingsannya itu kan sebelum maghrib ya. Nah kita kan maghrib udah di situ tuh di warung. Nah Oke. dari situ tuh cuman Itu udah buka tenda berarti? buka tendanya itu malam karena dia nggak balik nih karena kan kita kayak Gue Yaudah deh, tetap buka sama tenda peserta. aja deh. Bang. Iya. Itu Oh, keputusan jadi- dari Bang Randy mungkin ya, udah buka tenda aja gitu ya. iya. Oke. Terus udah kan buka tenda kagak bisa tidur gue bang. Terus ada yang ampek juga tuh masih di situ. Ada yang ampek Yang juga, cewek. yang cewek masih sakit, yang Yang sesak. penyakit. Iya, yang itu. Oh, iya. Terus udah kan, gue nangis berdua-duaan sama adek gue. Kenapa? Ngomong gini, mau pulang. Gue sempet ini bang, sempet apa di warung itu sempat dingin, kayak gejala hipo gitu Oke. loh. Jadi capek, tapi nangis, tapi dingin. Padahal keinjek tukang warung kan Kagak kaki. dong. Kagak. Nah udah kayak gitu, di tenda udah gelar tenda kan. Terus
Gue nangis tuh berdua sama adik gue. Jadi gue dulu nih bang yang nangis. Oh jadi ngikut juga adanya. Karena nyamper SB, juga. karena SB kan terbatas di bawah kan sama dia Iya. kan. Gue bilang Berarti Gini. tapi dingin nggak tuh di situ kak? dingin banget, Dingin banget. parah. Gue sampai nangis. Tapi dah. aman kan situ? Malam itu aman ya? Karena langsung karena Bang Randy punya 2 SB, Oke. dipinjemin lah gue 1. Oh. Pakailah tuh SB kan. Habis itu nangis. Udah buka tenda nih bang. Gue dulu nih yang nangis. Ngapa lu Kak Bila? Gue mau pulang aja ya, gue mau turun. Gue bilang kan gue nyesel banget naik. Gue gituin kan. Pada saat itu adik gue emang kagak dibolehin naik gunung bang. Cuman gue doang. Cuman adik gue ini, karena adik gue ini kuliahnya belajar batu. Jadi dia tuh sering naik-naik Belajar batu. geofisika. Oh. Jadi Bukan dia tuh yang sering tukang batu. Jadi bukan. Beda. Ya. bukan. Jadi adik gue ini sering kayak ke kaki-kaki gunung kayak Oke. Penelitian lah ya. Papandayan gitu-gitu. Cuman di kaki-kakinya doang. Nah, adik gue ini emang pengen nemenin gue bang. Oh. Tanpa bilang-bilang ke bapak gue kan. Nangis juga dia. Ngomong, iya Kak Bila, kita pulang aja yuk. Pokoknya gitu udah stres banget. Karena dia nggak balik kan. Terus kita gimana ya? Dipaksain suruh nggak bisa, segala macem. Akhirnya tidur tuh cuman 2 jaman doang apa 3 jam gitu. Iya. Bangun tuh jam 3 apa kalau nggak salah. Terus langsung berangkat ke atas tuh ya. Iya langsung sampai Nah, nih. tapi kan ini pendakian pertama kan Nabila. Kapok nggak tuh? Sebenarnya gue sempet kesel banget sama dia pas nyampe summit tuh. Ya. Gue sempet ngedumel. Apaan sih lu, gak usah negur-negur gue deh. Gue gituin. Oh, marah ngambek. Kata gue, anjing lu udah tau gue baru pertama kali. Gue gituin kan. Gue sempet ngambek terus itu, gak mau tegur-teguran gue bang. Terus udah kayak gitu. Tapi ninggalnya gue kan aman. Iya, kan Gitu. ada yang cover. Iya. Soalnya gue kan gitu. belum tahu dari POV-nya dia nih kan. Udah kayak gitu. Gue sempet kayak, yuk lu kapok gak yuk? Kan nama adik gue Cleo bang, dipanggilnya Iyo. Yuk lu kapok gak? Kapok gue anjing, katanya gitu. Udah males banget gue, udah misah-misah gitu kan. Gue sempet kesel juga bang. Terus ya udah akhirnya naik summit jam berapa ya? Jam 4 apa setengah 5 subuh gitu. itu. Naik dah tuh, naik aman-aman aja udah. Tapi Oke, sampai puncak tuh berarti ya. Sampai summit. Ketemu dia nih yang kata gue ngedumel. Gue gak mau Oke. denger-dengeran sama Tapi dia. sampai nggak puncak Gunung Gede? Sampai. Abis dari situ kan ya namanya bang mau ganti kancut apa segala macam daleman ya. Gue udah kagak betah banget itu. Sensor apa namanya? Enggak, gue udah beneran dah udah pada gatel kan. Mana asem Iyalah. banget lagi. Iya. Terus udah gue bilang, gue di jalan gini yuk. Gue mah yang penting udah mana kegesek-gesek kan. Gue mah yang penting ganti kancut aja sih sama daleman. Gue bilang gitu kan. Udah gerah banget gue, udah gerah, udah ampak banget. Gue sampai sana ada warung ya di situ ya. Yang itu namanya Surya Kencana kan. Iya. Timur. Sampai Surken. Gue ganti langsung. Gue langsung Ngelabak bang di tenda. Seger tuh ya. Pokok kata gua. Ganti daleman dulu. dua-duaan gue sama adik gue bang. Gue langsung ganti. Wah udah seger lagi. Abis itu langsung gue summit. Wih, berarti nggak kapok tuh ya. Nggak kapok. Dan mau ikut lagi berarti Iya. nextnya. Oke, berarti kan ini pendakian nggak kapok ya, Bang Mamat dan juga Kak Nabila ya? Betul. Nggak kapok buat naik gunung lagi dan ini malah ketagihan. Ketagihan. Next katanya saya dengar-dengar nih mau buka trip lagi. Kemana Bang? Kita mau kemana? Ke Prau. Ke Gunung Prau. Nah, kalau ini bener-bener untuk pemula kalau ini. Ya. Bener ya? Nggak Anda bohong juga ya? bisa ngaku ya. Aman. Nggak Iya. bohong ya? Iya. Gue udah trauma denger-denger kayak gitu. Apalagi dia traumanya denger 5 menit sampai Kak. udah biasa. Emang sialan tuh bacot-bacot itu tuh. Biasa. Yang lagi, yang misalkan kita naik ya, Heeh. turun nih. Semangat Kak, anjing. Anjing emang bacotnya. Tai. Aku tajong lu. Gue kesel. Berarti mendekat-dekat ini berarti ini mau ke Prau. Bulan apa Bang? Di Kalau Juni bulan- kita bang. Juni. Juni. Jadi untuk para pelajar dan yang punya kesibukan kerja juga Iya. bisa masih ada space waktu untuk mengambil cutinya. Wah. Untuk mengambil jadwalnya. Gitu. Kira-kira tanggal berapa tuh udah dapat? Kita untuk tanggal di 5, 6, 7 Juni. 5, 6, 7 tuh. Awal banget ya. Oh, 5, 6, oke. 7 Juni. Berapa Bang harganya? Untuk harga kita start dari 750K, itu udah termasuk transportasi pulang pergi. Makan selama pendakian itu di 4 kali. Heeh. Terus pin dan stiker juga kita ada hadiah dan door prize. Oke. Simaksi pendakian dan masih banyak lagi Udah lainnya. include ya. Udah include semuanya. Pokoknya cukup payment aja, bawa alat pribadi, siapin fisik, berangkat. Cik. Semua udah kita sanggung ya. Bang, ada gue starnya lagi gak nih? Kalau untuk ini mungkin
yang mau bergabung boleh. Iya. Iya, tapi saya pala di sini masih mikirin untuk base camp di Gunung Prau. Gunung Di sebelah Prau. mana iya gitu. Bang, itu mungkin ada yang mau nanya-nanya nih dari penonton besok pagi juga nih yang pengen ikut tripnya Bang Mamat. Itu gimana Bang? Lihatnya di mana tuh cara playernya? Bisa kalian kunjungin Instagram pribadi gua Mamat Sabeni dan Nabila Nur. juga Matstrip Indonesia. Oh, Mas Trip Gitu, Indonesia guys. itu nama tripnya ya? Ya, nama Instagramnya. Oke, nanti gue cantumin ya Bang ya? Boleh, Di boleh, Bang. deskripsi ya, Iya. semuanya. Berapa harganya nanti Betul. ada semua tuh ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih dan juga Kak Nabila terima kasih Sama. juga udah mau berbagi kisahnya. Semoga bisa dijadikan pelajaran ya Bang ya ke Iya, depannya betul, dan lebih dievaluasi lagi supaya tripnya ini benar-benar tak. Tak. Karena kan orang bilang pertama kali memang bakal berantakan, tapi Benar. nanti kalau udah biasa pasti bakal terbiasa. terbentur. Klekot kayak gue. terbentur dan tertidur gitu ya. Nah Bang, terima kasih sekali lagi. Siap, Bang. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini dari Bang Mamat dan juga Kak Nabila punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan Silakan. kisahnya di malam kali ini. Yang pertama, latihan fisik dulu, seenggaknya lari kalau nggak jalan. Itu kalau menurut gue pribadi ya Bang. Kalau menurut gua bolak-balik naik pohon kelapa lu. Iya. Pokoknya itu perlu. Terus juga fisik disiapin deh pokoknya. Itu doang aja udah. Oke, dari Bang Mamat apa tuh Bang? Kalau menurut gua, kalau dari gua pesan-pesannya, gua bakal mengadain open trip lagi ke Gunung Prau. Jadi buat kalian semua mohon disiapin untuk jadwalnya dan prepare and time banget karena kita bakal berangkat lagi ke Gunung Prau di 5, 6, 7 Juni. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.